Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kemunculan peti mati kayu di pemakaman yang membuat heboh. Pertempuran pun tidak terelakkan antara Shi Hao dengan klan besar bangsa asing dan juga klan kaisar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketika Shi Hao dan ksatria mayat abadi mengejar pohon obat abadi, mereka terdiam di suatu tempat. Mereka selangkah lagi, meninggalkan wilayah pemakaman ini begitu saja. Tiba-tiba, ksatria wanita itu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tubuhnya bergoyang, segera berhenti, tidak dapat melanjutkan. Apa yang salah? Shi Hao terkejut. Wilayah ini memiliki masalah, sangat mempengaruhi para undead knight. Aku merasakan energi yin di dalam tubuhku melonjak. Aku tidak bisa melanjutkan lebih jauh, kata wanita muda itu. Pada saat ini, tubuh aslinya tertutup kabut hitam. Ketika mereka meninggalkan tanah suci ini, energi kematian mengelilingi bagian luar tubuhnya, tertutup awan gelap, keilahian dan keberuntungan semuanya menghilang. Ksatria mayat hidup adalah ras misterius. Meskipun mereka tidak menyukai sinar matahari, mereka juga tidak takut, mereka dapat memasuki semua jenis lingkungan. Sementara itu, dia menemui batasan di sini. Apa yang sedang terjadi? Keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak heran obat abadi membawa kita ke sini, sepertinya tahu tempat ini bisa berurusan dengan ksatria mayat hidup. Tempat di depan pasti berbahaya bagimu, kamu harus tetap di belakang, kata Shi Hao. Pohon umur panjang itu sangat rendah, ingin berurusan dengan mereka berdua. Shi Hao tidak terpengaruh karena dia bukan ksatria mayat hidup. Saat ini, dia dalam bentuk kerangka. Aku ingat, tempat ini adalah wilayah terlarang bagi para ksatria undead, bersebelahan dengan tanah suci kita. Ksatria mayat hidup wanita berkata. Itu karena tanah suci ini telah ditinggalkan, tidak ada ksatria mayat hidup yang datang ke sini lagi. Mereka semua cukup banyak melupakan legenda itu. Bumi suci disertai dengan bumi yang keji. Apa yang disebut bumi keji itu persis bersebelahan dengan tempat ini. Ada jenis pepatah seperti ini? Shi Hao terkejut. Ketika para ksatria undead tertidur, tempat mereka tinggal dipilih dengan hati-hati, hanya beberapa tanah keji yang bisa membatasi kita, tempat ini seharusnya menjadi salah satunya. Tentu saja, untuk seorang ksatria undead emas yang kuat, efek dari tanah yang keji juga bisa diabaikan. Ksatria mayat hidup wanita berkata, kalian semua, tunggu di sini, aku akan masuk. Shi Hao telah kembali. Mereka tertarik ke tempat seperti ini oleh sebatang obat, dan bahkan ingin terus mengarahkan mereka ke hidung. Ekspresi Shi Hao tidak begitu menyenangkan. Dia bersiap untuk masuk sendiri, secara pribadi menangkap obat abadi. Kamu harus berhati-hati, bumi yang keji bukanlah tempat yang menguntungkan bagi kita para ksatria undead, tapi aku tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi kalian semua juga. Ksatria undead perempuan memperingatkan. Seharusnya baik-baik saja, atau aku akan merasakan sesuatu beberapa waktu lalu. Apalagi ini adalah kesempatan. Aku akan berpura-pura bahwa aku terpengaruh dan terhuyung-huyung ke arah aku, mungkin itu bisa menjatuhkan penjaga obat itu, menangkapnya dengan cara ini. Shi Hao mencibir. Ksatria undead wanita tidak mengatakan apa-apa lagi, mundur, menuju platform Dao kuno itu. Dia ingin melihat apakah ada peluang besar di sana. Wilayah ini benar-benar sangat aneh. Ada tanaman di dalamnya, tetapi tidak penuh dengan kehidupan, tidak ada hewan, bahkan serangga pun tidak terlihat. Itu benar-benar sunyi. Angin bertiup melewati. Ini adalah tempat yang dingin dan sunyi. Shi Hao terhuyung-huyung, beberapa kali hampir jatuh, tetapi dia masih semakin dekat, memasuki tanah kuno itu. Tangkai obat abadi itu muncul beberapa kali, berjalan dan berhenti, berharap untuk menuntunnya lebih dalam. Ketika aku menangkap kamu, aku akan meninggalkan akarnya, tetapi tunas yang lembut semuanya akan dibuat menjadi pot pil abadi. Shi Hao menggerutu. Obat abadi ini terlalu berani, terus memprovokasi dia. Ya? Tiba-tiba, Shi Hao terkejut. Ada jejak di depan, tertutup rapat di bintik hitam, membentuk pola aneh. Bintik-bintik ini didistribusikan secara terpisah di tanah, sangat luas, tidak banyak yang bisa dilihat ketika dia berjalan mendekat. Namun, Shi Hao merasa ini harus menjadi diagram yang mewakili hukum tempat ini. Dia melompat, memasuki langit, melihat ke bawah. Tubuhnya langsung bergetar. Ketika pola-pola itu dilihat bersama, itu sebenarnya adalah tengkorak hitam, sangat menyeramkan dan aneh. Ini terbentuk dari tanah hitam di tanah. Dia dengan cepat turun, berpura-pura terhuyung beberapa kali lagi. Itu karena dia tidak tahu apakah obat abadi itu masih ada di dekatnya. Shi Hao mulai berpikir sendiri. Tengkorak hitam ini persis sama dengan tanda pada diagram kulit binatang yang dia lihat di Imperial Pass. Saat itu, mereka mengira itu adalah tanda peringatan, sekarang, sepertinya itu adalah pola yang nyata. Apakah dia akhirnya mencapai tanah kuno itu? Pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi,
wilayah pemakaman kuno, tempat ketiganya dikelilingi justru tempat keberuntungan alami itu, serta tujuan Shi Hao untuk perjalanan ini. Sebelumnya, dia berpikir bahwa ksatria mayat hidup wanita membawanya ke tanah suci, dia tidak pernah berharap untuk berakhir di sini. Bumi keji. Dia menggigil dalam hati lagi di sini. Tempat seperti apa ini sebenarnya? Apa yang disembunyikan di sini? Makhluk asing harus tahu beberapa hal. Sebelumnya, justru mereka yang melihat sekeliling, ingin datang ke sini, sementara wilayah terlarang dari 9 surga juga harus mengetahui beberapa hal, juga ingin datang dan menyelidiki. Tempat ini seharusnya sangat menakutkan. Jika aku masuk sembarangan, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Sampai sekarang, meskipun dia masuk, tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Selain itu, pohon umur panjang itu juga datang, ingin menarik mereka ke kedalaman terdalam. Mungkinkah tangkai obat ini mengetahui rahasia tempat ini? Setelah maju agak jauh, Shi Hao tidak melanjutkan ke depan. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, apalagi, alasan dia datang sejauh ini adalah untuk obat abadi. Dia terhuyung sedikit, menjadi lebih lemah dan lebih lemah, benar-benar meniru keadaan ksatria mayat hidup wanita. Pada akhirnya, dia bahkan mencari tempat untuk jatuh, dan kemudian dia berhenti bergerak. Apakah umpan obat abadi seperti ini ada gunanya? Shi Hao tidak tahu, dia bahkan merasa bertingkah seperti ini agak terlalu bodoh. Tangkai obat itu seharusnya sangat licin. Ini benar-benar terus mencoba segalanya karena putus asa. Obat itu pasti akan tetap berjaga-jaga untuk beberapa waktu, tidak akan mudah untuk ditangkap. Shi Hao sangat sabar, tidak bergerak bahkan setelah berjam-jam, bahkan mencabut seluruh aura hidupnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Obat abadi yang tak tahu malu, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Shi Hao mengutuk dalam hati. Tangkai obat itu tidak menampakkan dirinya dari awal hingga akhir, seolah menghilang. Shi Hao sedikit terdiam. Apakah obat yang mengawasinya membodohi dirinya sendiri? Jika ini benar-benar terjadi, maka itu terlalu penuh kebencian. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ini membuat Shi Hao terkejut. Ada makhluk hidup di sini? Sebelumnya, itu sangat sunyi, bahkan seekor semut pun tidak terlihat. Mengapa fluktuasi energi darah yang begitu kuat tiba-tiba muncul? Kekuatan vitalnya sangat kuat. Apakah ada bahaya? Shi Hao ingin bangun, tetapi dia menahannya. Segera setelah itu, senyum dingin muncul di sudut bibirnya, karena dia tahu siapa itu. Ketika makhluk-makhluk itu melewati wilayah di mana tengkorak kerangka hitam itu berada, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Sebelumnya, dengan tanda tengkorak hitam di jalan, dia sebenarnya bahkan tidak bisa melihat siapa orang itu. Makhluk emas itu sangat agung, sebanding dengan 3 puncak gunung. Itu memberikan perasaan menindas yang sangat menakutkan. Ini adalah 3 singa, semuanya seolah-olah dilemparkan dari emas. Mereka besar, ganas dan mengerikan, begitu kuat bahkan ruang itu sendiri tampak terdistorsi. Ada medan energi yang melindungi tubuh mereka. Namun, ketika 3 singa datang ke sini, mereka juga menjadi sangat berhati-hati, mengurangi ukuran tubuh mereka, berubah menjadi sekitar zang tingginya, takut tubuh yang terlalu besar akan dengan mudah memberikan mereka. Ada 3 ahli klan singa takut yang benar-benar datang ke sini, membuat Shi Hao sangat terkejut. Anak muda kaisar klan yang hebat masuk lebih dulu, aku sangat berharap dia tidak mengambil peluang terlebih dahulu. Singa emas berkata pelan, suaranya mendung, sangat khawatir. Dia memiliki harta tertinggi pada dirinya. Kali ini, cukup banyak yang diinvestasikan agar dia datang ke sini tanpa hambatan, masuk dulu. Pada akhirnya, fakta bahwa kita bisa masuk juga sebagian karena dia. Singa emas lainnya berkata. Semua orang mengira dia datang untuk membunuh Huang, hanya beberapa orang yang tahu bahwa dia benar-benar datang untuk hal-hal di sini. 3 singa emas berbicara dengan tenang, pancaran ilahi di mata mereka seperti pelangi. Sementara itu, tubuh mereka juga sangat cemerlang, berdenyut seperti api emas. Pikiran Shi Hao melonjak. Anak muda kaisar klan dari pihak asing datang untuk keberuntungan alami di sini? Ini membuat pikirannya tenggelam, yang terbaik adalah jika dia bisa menghentikan pihak lain untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Katakan, apakah menurutmu dia bisa mendapatkannya? Aku pikir sulit untuk mengatakannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua ahli yang datang telah gagal, meninggalkan banyak mayat. Aku menolak untuk percaya bahwa dia adalah penentang surga. Sebenarnya kita juga harus hati-hati. Jika kita terus maju, mungkin ada bahaya bagi hidup kita. Tempat ini terlalu menakutkan. Shi Hao bisa mendengar semuanya dari lokasinya yang tersembunyi. Dia merasa sulit untuk tenang, apa sebenarnya yang ada di sini? Saat ini, 3 singa emas mendekat, tidak satu pun dari mereka memperhatikan kerangka tidak jauh adalah makhluk hidup. Itu karena Shi Hao menarik kembali seluruh aura hidupnya, jadi dia terlihat tidak berbeda dari sekumpulan tulang kering, sulit bagi orang lain untuk membedakannya. Huang secara misterius datang ke pegunungan pengobatan ilahi, jadi kemungkinan besar dia juga datang ke tempat ini.
Hanya beberapa orang yang datang ke sini, yang lain semua tidak sadar, berpikir bahwa kita di sini untuk membunuh Huang. Namun, pada kenyataannya, tujuan individu klan Kaisar dan klan Gu adalah tempat ini. Ketika dia mendengarkan di sini, Shi Hao merasakan gelombang niat membunuh di dalam dirinya. Mereka sebenarnya semua datang untuk tempat ini. Jika dia bertemu dengannya, maka dia akan menyingkirkan mereka di sepanjang jalan. Aku ingin tahu apakah Huang datang ke sini. Dia cukup menakutkan, jangan bilang dia benar-benar ksatria Andiat Emas. Ketika mereka mengingat berita tentang Shi Hao berjalan bersama dengan seorang ksatria mayat hidup, semua ekspresi mereka menjadi jelek. Mustahil. Dia adalah makhluk 9 surga 10 bumi, kami yakin akan hal ini. Yang dari Imperial Pass telah memberi kami cukup bukti. Singa Emas berkata, kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar terlalu kuat, yang terbaik adalah jika kita bisa membunuhnya untuk menghindari bencana di masa depan. Hindari dia memasuki klanku untuk menyelesaikan masalah. Singa Emas lainnya berkata dengan dingin. Niat membunuh dalam Shi Hao menjadi lebih kuat. Dia mengerti keraguan Singa Emas ini. Itu karena ras singa Fearless berasal dari 9 surga 10 bumi, awalnya bukan makhluk asing. Namun, pada akhirnya, sebelum pertempuran besar di era terakhir, mereka membelot ke sisi ini. Efek dari ini sangat parah, menyebabkan banyak klan kuat lainnya juga membelot. Selain itu, ketika pertempuran besar yang sebenarnya turun, mereka sangat kejam, membantu pihak asing menyerang 9 surga 10 bumi, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tangan mereka berlumuran darah. Apa yang harus ditakuti? Hanya satu Huang, dia masih belum dewasa. Dia akan dibunuh cepat atau lambat. Singa Emas berkata dengan dingin. Tepat sekali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, kita juga tidak perlu takut padanya. Lupakan para senior, bahkan di generasi ini, klan aku telah menghasilkan seseorang yang menelusuri kembali leluhurnya, dia harus memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Singa Emas lainnya mengangguk. Api ilahi di tengkorak Shi Hao bersinar sedikit. Dia tidak ingin terus menunggu, ingin mengambil tindakan, membunuh 3 singa emas di sini. Salah satu dari mereka terlalu dekat dengannya, memunggungi dia. Shi Hao melompat, langsung tiba. Sebuah telapak tangan turun seperti bilah surgawi, mengeluarkan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan. Siapa? Ketiga singa emas semuanya berjaga-jaga, segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi yang hebat untuk mencegat serangan ini. Namun, itu agak terlambat. Singa yang menjadi sasaran Shi Hao berteriak sedih. Meskipun menghindari terkena di bagian vital, ekornya terputus, darah memercik kemana-mana. Selain itu, Shi Hao seperti kilatan cahaya, datang ke depan. Tinjunya menghantam ke bawah, mengenai punggungnya. Kamu berani? 2 singa lainnya mengaum. Singa emas yang dipukul meledak dengan cahaya suci, menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerang dengan gila-gilaan. Ini adalah singa emas yang sangat kuat, yang telah lama memiliki kultivasi self-severing realm. Namun, pada akhirnya, ia masih sangat menderita, karena tidak mungkin ia bisa bergerak lebih cepat dari Shi Hao. Tinju Shi Hao meledak melalui tubuhnya, mengirimkan darah emas memercik keluar. Segera setelah itu, Shi Hao meraih lehernya, menangkapnya hidup-hidup, dan kemudian dengan cepat mundur. Ceritakan semua yang kalian semua tahu, atau aku pasti akan membunuhnya. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia ingin tahu apa yang ada di bagian bumi yang keji ini. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki niat baik terhadap garis keturunan Fearless Lion. Saat itu, klan ini berkontribusi pada kejahatan, melukai 9 surga 10 bumi, itu benar-benar klan haus darah yang hebat yang melampaui setan. Han, berhenti. 2 singa lainnya sama-sama terkejut, tidak menyangka itu dia, mengenali identitasnya dari cahaya roh primordial. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Sebuah lengan turun, langsung melepaskan salah satu kaki singa emas yang ditangkap, darah memancar kemana-mana. Jika kamu membuang waktu lagi, aku akan langsung membantainya. Shi Hao berkata dengan dingin. Au! Singa emas yang dibatasi oleh Shi Hao mengeluarkan raungan rendah, suara yang membawa kemarahan, serta jenis penghinaan dan keengganan. Itu adalah keturunan singa takut, saat itu, nenek moyang mereka bisa menantang Raja Biksu Dao Abadi, reputasinya tersebar luas. Klan ini selalu bertindak kuat, kapan mereka pernah menjadi tahanan, dipermalukan seperti ini sebelumnya? Jika kamu terus menangis, aku akan langsung menguliti dan memakanmu. Shi Hao mengancam. Selain itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan, telapak tangannya turun, mematahkan tulang belakang singa emas. Meskipun kuat, seorang ahli Dao ilahi, saat ini, tubuhnya yang rusak bergetar tak terkendali. Kerusakan yang dideritanya terlalu besar. Berhenti, kita akan bicara. 2 singa lainnya tidak bisa menahan diri lagi, takut saudara mereka terbunuh. Napas mereka terengah-engah, mata menatap Shi Hao, pupil emas mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, ketika berhadapan dengan Huang, mereka masih merasa sangat tidak berdaya, untuk sesaat pergi tanpa pilihan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, menunggu mereka berbicara.
Ada objek misterius di sini, itu terkait dengan terlalu banyak. Ketika leluhur besar Shutuo menggali wilayah pemakaman kuno saat itu, dia secara tak terduga mendapatkan sebuah gulungan kuno. Meskipun compang-camping, ada lokasi misterius yang ditandai di atasnya, yang menyatakan bahwa ada benda kuno yang terkubur di sana. Kedua singa emas tidak punya pilihan. Mata mereka berkedip-kedip, berbicara tentang misteri tempat ini. Sesuatu yang dipedulikan Shutuo? Efek dari ini terlalu besar, Shi Hao segera menjadi takut. Orang harus memahami bahwa Anlan, Shutuo, ini adalah eksistensi menakutkan yang bertarung dengan Raja Abadi dan akhirnya selamat. Sesuatu yang diinginkan Shutuo, apa sebenarnya ini? Terlalu kabur, hal-hal yang kalian semua bicarakan ini tidak ada artinya. Aku sudah tahu ada keberuntungan alami yang besar di sini. Meskipun Shi Hao benar-benar berjuang untuk tenang, suaranya malah sangat dingin. Tidak mungkin leluhur hebat Shutuo akan memberitahu kita apa itu. Seekor singa emas buru-buru berkata. Namun, semua orang tahu bahwa benda ini pasti tangguh. Saat ini, ada beberapa rumor yang beredar di dunia luar. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ada kitab suci, tidak diketahui apakah itu abadi atau iblis. Itu sangat mencengangkan, mengandung misteri mendalam tertinggi, bahkan membuat Shutuo dan orang-orang lain itu sangat tersentuh. Ada jenis pepatah lain, bahwa ada artefak pemakaman di sini yang khusus digunakan untuk membatasi ksatria mayat hidup. Untuk leluhur kuno yang selalu ingin menjelajahi wilayah pemakaman kuno, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun tertinggi. Dikatakan juga bahwa ada jenis kekuatan yang sangat misterius di sini yang dapat diekstraksi. Setelah diperoleh, pemiliknya akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Selain itu, ada pepatah lain, misalnya, tempat ini memiliki makhluk yang terus dipelihara, tubuh daunnya tak tertandingi, belum pernah terjadi sebelumnya hingga sekarang, tidak ada bandingannya. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat mengirim roh primordial mereka sendiri, menghapus dan mengganti yang ada di dalamnya, mereka akan mendapatkan tubuh magis yang tak tertandingi. Shi Hao mengerutkan kening. Setelah mendengar mereka berbicara tentang semua rumor ini, dia mulai berpikir dalam hati. Bagaimanapun, tempat ini memang memiliki keberuntungan alami yang luar biasa. Kalian semua benar-benar tidak tulus, ada beberapa hal yang masih belum kalian bicarakan, kan? Shi Hao berkata dengan dingin. Sebuah jari menunjuk, dan kemudian tawanan di tangannya melepaskan raungan kesakitan. Sebuah lubang darah muncul di tubuhnya. Berhenti! Seekor singa emas berteriak. Kedalaman tempat ini memiliki bahaya, jika kamu masuk sembarangan, hanya tulang yang layu yang akan tersisa. Singa emas lainnya berteriak, buru-buru berbicara tentang hal-hal ini. Setelah bertahun-tahun, Shutuo dan Anlan mengirim orang lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Ada kekuatan misterius di kedalaman wilayah ini yang bisa membunuh penyusup. Eksistensi abadi tidak bisa melintasi Heaven Abyss, jadi mereka tidak punya cara untuk datang ke sini. Untuk para kultivator dari alam kultivasi lainnya, mereka semua gagal, lebih dari satu makhluk tertinggi sekarat dengan menyedihkan. Darah mereka mewarnai tanah kuno, berubah menjadi sisa-sisa kerangka, selamanya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Bahkan makhluk tertinggi yang masuk mati. Shi Hao mengerutkan kening. Tempat ini terlalu berbahaya. Apakah ini berarti dia tidak punya harapan? Benar, dari dulu hingga sekarang, tidak ada satupun makhluk tertinggi yang kembali hidup-hidup, semuanya sekarat di sini. Seekor singa emas mengangguk, berbicara dengan sikap yang sangat enggan. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan membicarakan masalah ini. Namun kalian semua masih datang? Shi Hao melihat mereka. Itu karena meskipun para kultivator dari alam kultivasi lain datang ke sini sebelumnya, bahkan setelah mereka gagal, beberapa dari mereka masih hidup kembali. Kata singa lainnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Shi Hao tidak benar-benar mempercayai mereka. Namun, setelah mendengarkan mereka membicarakan hal ini secara mendetail, dia mulai berpikir sendiri. Ho! Tiba-tiba, singa dalam genggaman Shi Hao mengeluarkan raungan besar yang mengguncang dunia. Itu adalah salah satu sekte klan ini yang melindungi kemampuan ilahi, Fearless Lion Roar. Itu awalnya ditekan, tetapi mampu secara misterius menembus segelnya, dan kemudian segera melepaskan raungan ke Shi Hao. Pada saat yang sama, bulu emas panjang dua singa lainnya juga melonjak, berdiri tegak, melepaskan raungan yang lebih memekakkan telinga untuk menyerang Shi Hao. Mereka tiba-tiba bertindak, ingin membunuh Huang segera dengan serangan ini. Bagi klan singa yang tak takut, menjadi tawanan itu memalukan. Itu tidak akan mau menerima ini begitu saja. Diam-diam mencoba membuka segel, membunuh musuh besar ini. Tubuh Shi Hao gemetar, jari-jarinya menjadi sedikit mati rasa, mengendur. Singa emas yang terluka parah itu berjuang bebas, tetapi segera setelah itu, ia mengeluarkan banyak darah, tubuhnya pecah. Itu karena pada saat yang genting, jari-jari Shi Hao bergerak, mengenai tubuhnya, hampir meremukkan separuh tulangnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu terkejut. Bagaimana Huang bisa sekuat ini? Minggir, bunuh dia. Ho! Dua singa lainnya melindungi saudara mereka yang terluka.
Tubuh mereka bersinar, api keemasan berkobar. Teknik berharga bergegas ke Shi Hao. Tangan Shi Hao terjalin. Kunpeng muncul bersama dengan kilat, terjalin bersama, menghalangi kemampuan ilahi mereka, menetralkan mereka. Ekspresinya tidak menyenangkan. Ketiga singa itu jauh lebih kuat dari yang dia kira, hampir membuatnya menderita kerugian besar. Ketiga singa itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka meluncurkan serangan mendadak yang seharusnya mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan, namun pada akhirnya, Huang bahkan tidak terluka. Ini terlalu gila. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Shi Hao berkata dengan suara sedingin es. Tiga singa emas semuanya melonjak dengan api yang mengamuk. Cahaya keemasan mengalir ke langit, semuanya mengaktifkan garis keturunan mereka, menggunakan kekuatan terbesar yang bisa mereka tampilkan. Aktifkan harta karun kuno. Tiga singa berkata dengan suara rendah, diam-diam mentransmisikan suara. Mereka tahu bahwa jika mereka mengandalkan kekuatan sejati mereka, mereka tidak akan menjadi tandingan Huang. Mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka pada dua harta kuno itu. Mereka benar-benar menolak untuk percaya bahwa garis keturunan Fearless Lion di Self-Severing Realm tidak bisa mengalahkan manusia Fai Dao Realm. Kuangdang. Sebuah getaran terdengar. Salah satu singa emas berdiri, di cakarnya yang besar sebuah mangkuk sedekah. Meskipun penampilannya sederhana dan kuno, ada aura kekacauan utama di dalamnya. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat. Dulu artefak magis biksu kuno, sayang sekali, itu telah retak. Seekor singa emas berkata dengan penyesalan. Artefak magis ini tertutup retakan halus. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan, mampu menyimpan matahari, bulan, dan bintang. Huang, serahkan saja hidupmu. Seekor singa emas mengaum. Mangkuk sedekah yang dipegangnya bersinar, dan kemudian bergegas ke Shi Hao, terus membesar, sebenarnya akan mengumpulkannya di dalam. Shi Hao terkejut. Mangkuk sedekah ini terlalu kuat. Dia tidak bisa berjuang bebas, sebenarnya akan tersedot. Haha, bagaimanapun juga itu efektif. Seekor singa emas berkata dengan penuh semangat. Tubuh Shi Hao menyusut, setengah tubuhnya bahkan memasuki mangkuk sedekah, terkubur dalam kekacauan utama. Sayang sekali itu bukan mangkuk sedekah Raja Biksu Dao abadi. Kalau tidak, itu bisa menekan dan membunuh bahkan makhluk abadi. Seekor singa emas berkata sambil menghela nafas. Huang, jadi ada hari di mana kamu jatuh ke keadaan seperti ini. Saat itu, nenek moyang aku bahkan memakan makhluk abadi, kamu pikir kamu adalah orang yang istimewa? Kamu benar-benar berani menentang klan aku. Singa emas yang terluka meraung, akhirnya memuntahkan kembali sebagian dari kebenciannya. Namun, ini masih belum cukup, dia ingin melihat Huang dimurnikan menjadi pasta berdarah. Hanya sekelompok sampah yang membelot ke sisi lain. Setelah melakukan hal-hal seperti itu, kalian semua masih memiliki keberanian untuk memuliakan leluhurmu yang memalukan? Shi Hao berkata sambil tertawa dingin. Saat ini, meskipun dia dibatasi oleh mangkuk sedekah, dia tidak bingung. Hong. Di samping, singa emas lainnya juga berdiri. Ada demon Val Alu di cakarnya yang besar. Warnanya ungu emas, berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Itu seperti mangkuk sedekah, permukaannya juga tertutup retakan, harta magis biksu kuno. Setelah dua artefak magis ini diaktifkan, kekuatan ilahi melonjak, segera membuat tempat ini bergetar. Langit dan bumi terbelah, pemandangannya menakutkan. Kamu mencari kematian. Singa emas itu mengeluarkan raungan besar, mengacungkan alu iblis, menghantamkannya ke arah Shi Hao. Sial! Shi Hao memblokir demon Val Alu dengan tangan kosong. Sambil berdiri di mangkuk sedekah, dia melawan senjata alu ungu emas berharga yang jatuh dari atas. Yang kalah selalu salah, banyak klan besar dari 9 surga musnah dalam pertempuran itu, sementara garis keturunan Fearless Lion aku menjadi ras raja asing, hanya menjadi lebih kuat. Ini kenyataan. Apakah kamu menerimanya atau tidak, itu tidak masalah. Garis keturunan Fearless Lion aku masih bernasib sangat baik, sementara banyak dari keluarga masa lalu semuanya menjadi asap dan abu sejarah. Ada beberapa leluhur keluarga yang bahkan lebih halus menjadi boneka, klanku sendiri memiliki beberapa pelayan seperti ini. Seekor singa emas meraung, mencoba mengganggu keadaan pikiran Shi Hao. Kamu sudah cukup berbicara, aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Shi Hao tiba-tiba bersinar. Sebuah inti pedang bergegas, langsung menembus mangkuk sedekah. Kemudian, itu melepaskan kekuatan magis. Mengikuti suara keras, artefak berharga itu meledak. Tepat pada saat ini, dia mengacungkan tinjunya, terus-menerus menghancurkan demon Val Alu di udara, membuat retakan di permukaannya menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, dengan suara kaca, itu juga meledak. Tiga singa emas berteriak sedih. Itu karena setelah pecahan-pecahan itu meledak, mereka menusuk tubuh mereka, membasahi mereka dengan darah, menderita luka berat. Lari! Pada saat ini, jiwa ketiga singa itu menggigil. Mereka yakin bahwa Huang tidak dapat dihadapi, bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sudah terlambat, Shi Hao berkata sambil tertawa dingin.
Peng! Singa emas yang sebelumnya ditangkap berhasil ditangkap. Dengan suara Fu, tengkoraknya terlepas, roh primordial terbelah. Kemudian, Shi Hao melancarkan pembantaian besar-besaran pada dua singa lainnya. Bahkan jika mereka memiliki garis keturunan Fearless Lion, ketika berhadapan dengan Huang yang tidak menahan diri, mereka masih sangat kurang. Lagi pula, mereka tidak benar-benar menelusuri kembali leluhur mereka. Pada akhirnya, pancaran darah berkedip di tempat ini, dua singa yang tersisa juga mati satu demi satu. 1 jam kemudian, rambut Shi Hao berdiri tegak, karena dia akhirnya menuju ke kedalaman tanah kuno ini, merasakan bahaya besar, seolah-olah bencana akan segera turun. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari kedalaman bumi yang keji. Selain itu, gelombang energi hitam menyapu. Seluruh tubuh Shi Hao menjadi sedingin es. Dia berbalik untuk pergi, karena dia bisa merasakan bencana besar turun. Apakah sesuatu yang buruk terjadi di tanah kuno? Pada saat yang sama, dia mendengar raungan panjang yang mengguncang tanah kuno. Ada orang lain di sini? Itu adalah kerangka berbentuk manusia yang berlari keluar dari kedalaman wilayah terbatas, berlari dengan panik. Kenapa sama sepertiku, kerangka? Shi Hao terkejut. Kemudian, Shi Hao mendengar singa lain mengaum dari sisi lain. Dia melihat makhluk kedua, itu juga melarikan diri. Itu adalah singa, juga kekurangan daging, hanya kerangka emas, yang saat ini berlari dengan panik, ingin melarikan diri dari gelombang hitam. Ini, Shi Hao segera terkejut. Kerangka singa ini sangat kuat, jauh lebih besar dari ketiga singa itu. Mungkinkah ini orang yang menelusuri kembali leluhurnya? Segera setelah itu, dia melihat makhluk mengerikan lainnya dengan cepat melarikan diri dari wilayah yang berbeda. Fragmen waktu menari-nari di satu sisi, kekuatan spasial melonjak di sisi lain, merobek langit dan bumi. Sementara itu, makhluk ini juga kerangka. Klan Gu. Shi Hao menyipitkan matanya. Dia benar-benar bertemu dengan singa tak takut yang menelusuri kembali leluhurnya, serta klan Gu yang sangat kuat yang berani bertarung melawan Raja Abadi. Mungkinkah kerangka manusia itu adalah yang disebut-sebut sebagai anak muda yang hebat dari klan Kaisar? Shi Hao curiga. Kali ini, 3 ahli hebat paling kuat semuanya ada di sini, sama seperti Shi Hao, semuanya kerangka. Mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, mencoba melarikan diri dari gelombang energi hitam di belakang mereka. Bukan hanya aku yang berubah menjadi kerangka? Ada yang lain? Shi Hao terkejut. Apa sebenarnya yang diinginkan Shu Tuo? Shi Hao dengan cepat melarikan diri, tetapi dia juga berbalik untuk melihat kabut hitam besar yang bergelombang dari waktu ke waktu. Gelombang yang mengamuk menghantam pantai, puing-puing meruntuhkan awan. Adegan ini sangat megah, gelombang hitam menghasilkan surga mencapai percikan, langsung menenggelamkan awan di langit, menutupi hamparan bumi yang keji ini. Ini terlalu sengit, sangat menakutkan. Pada kenyataannya, ini bukanlah gelombang sejati, tetapi hanya sejenis energi hitam. Namun, sepertinya tidak ada bedanya dengan lautan surgawi yang mengamuk, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Shi Hao berlari, dengan panik melarikan diri. Jenis energi itu terlalu menakutkan, dia yakin itu bisa membunuh para kultivator dari alam kultivasi yang lebih tinggi, bahkan para dewa akan jatuh di depannya. Di belakang, 3 kultivator hebat bahkan lebih melarikan diri dengan panik untuk hidup mereka. Mereka semua menyerbu ke arah posisi yang kira-kira sama, tubuh mereka terbakar, tidak ragu-ragu untuk menyalakan sumbernya. Shi Hao mencoba merobek ruang terbuka, ingin melintasi area langit dan bumi ini. Pada akhirnya, lengannya menjadi mati rasa, jari-jarinya kesakitan. Meskipun dia merobek celah kecil, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membukanya sepenuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ahli klan Gu memiliki fragmen waktu yang menari di satu tangan, fragmen spasial berkedip di tangan lainnya, namun masih tidak bisa membuka dunia. Itu karena tempat ini disegel, lorong spasial tidak bisa dibuka. Tidak ada cara untuk langsung melakukan perjalanan melalui wilayah ini. Akibatnya, mereka hanya bisa berjalan, berlari seperti orang gila untuk melarikan diri dari sumber kehancuran ini. Tidak baik. Shi Hao menjadi semakin ngeri. Itu karena dia menemukan bahwa bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa, dia masih hanya berlari sekitar 600 li. Kemampuan ilahi bumi ke inci tidak efektif. Selain itu, selama periode waktu ini, dia sebenarnya tidak meninggalkan tanah dalam penerbangan, ditekan oleh gelombang kekuatan besar, tidak dapat menyerbu ke langit. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Mereka secara bertahap dihancurkan ke tanah, tidak dapat segera pergi. Gelombang hitam itu seperti pasukan raksasa, mengaum, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyapu. Asal-usul 3 ahli hebat di belakang itu hebat, tetapi saat ini, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, terpaksa lari untuk hidup mereka. Relatif berbicara, Shi Hao masih agak aman, karena dia di depan mereka. Kekuatan rahasia macam apa energi hitam ini? Shi Hao berlari sambil melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dengan hati-hati memeriksanya. Jenis kekuatan rahasia ini sangat aneh, mempengaruhi dunia, mengganggu stabilitas ruang,
teknik berharga sebenarnya tidak dapat ditampilkan secara efektif. Jika tidak, dengan menyebarnya sayap teknik Kunpeng, dia pasti sudah pergi ke surga sejak lama. Mata Shi Hao berkedip. Dengan mengangkat tangannya, dia memukulnya ke belakang. Seperti yang diharapkan, kemampuan ilahi yang kuat tidak dapat terbentuk, tidak dapat berkumpul. Namun, kekuatan ilahinya tetap ada. Meskipun sangat ditekan, masih ada bagian yang berubah menjadi cahaya ilahi, bergegas mundur, menghadapi gelombang hitam besar. Hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Ketika seberkas cahaya mendarat di gelombang hitam, itu segera menimbulkan suara runtuhnya gunung, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, apalagi mentransfer pancaran energi yang menakutkan. Setelah cahaya ilahi dan energi hitam bertemu satu sama lain, itu memicu pembalasan yang sangat kuat. Seolah-olah lebih dari 1 juta gunung berapi meletus pada saat yang sama, menenggelamkan langit. Hanya saja, kekuatan ini tidak merah, melainkan hitam, seperti magma yang berasal dari neraka itu sendiri, membersihkan langit. Tulang singa emas melepaskan raungan yang mengguncang jiwa. Itu benar-benar marah, karena setelah gelombang hitam ini meletus, itu terjadi, hanya meledak di tempat itu. Kau ras apa? Apakah kamu mencari kematian? Singa takut yang menelusuri kembali leluhurnya benar-benar marah, benar-benar meledak menjadi amarah, langsung meneriakkan kata-kata ini. Itu biasanya berkepala dingin dan kejam, dari beberapa kata, itu tidak akan mengucapkan kata-kata yang membawa emosi besar sama sekali. Itu hanya akan langsung mengambil tindakan. Saat ini, saat dalam bahaya kritis, ia tidak bisa terlalu khawatir, emosinya yang paling naluriah terungkap. Bukankah leluhur klanmu memberitahumu sebelum kamu datang bahwa kamu tidak bisa menghadapinya secara langsung? Semakin kuat kamu, semakin kuat itu. Kerangka manusia itu juga berbicara. Ini adalah murid yang kuat dari klan kaisar tertentu. Setelah puluhan ribu tahun, klan kaisar mengirim seseorang keluar dari tanah kuno lagi, memasuki Desolate Border. Kekuatan ilahi individu ini tidak terbayangkan. Namun, sebelum sempat menunjukkan kekuatannya, ia menghadapi bahaya di sini. Shi Hao tergerak. Bahkan ada jenis pepatah ini, dia mengerti niat mereka. Untuk jenis energi hitam ini, semakin kuat energi yang menyerangnya, semakin besar ledakannya, pembalasan yang lebih besar. Pada saat ini, Shi Hao tergoda. Dia ingin bersaing dalam kekuatan, menyerang laut hitam ini, membuatnya benar-benar menelan 3 ahli hebat ini. Namun, segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, karena saat ini, kemampuan ilahi sulit untuk ditampilkan, kekuatan magis juga tidak lagi sekuat itu. Bahkan jika dia mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, hasilnya tidak akan terlalu bagus. Kalau tidak, barusan, singa takut-takut akan mati, dan tidak hanya terpengaruh sedikit. Pada saat itu, pikiran Shi Hao bergerak cepat. Saat ini, dia dalam keadaan kerangka, apalagi menyembunyikan aura tubuh aslinya, mungkin dia bisa berpura-pura menjadi seorang kultivator asing sekarang, dan kemudian pada saat yang genting, memberikan serangan fatal pada 3 ahli hebat. Maaf, aku sedikit gugup, aku lupa. Shi Hao mentransmisikan suara. Kerangka manusia itu tidak lagi mengatakan apa-apa, ahli klan Gu tetap diam sepanjang waktu. Hanya kerangka emas yang mengeluarkan raungan amarah yang rendah, karena tulang ekornya sangat kesakitan, tersapu oleh pancaran cahaya hitam, memiliki bagian yang terpotong. Ini benar-benar penghinaan besar. Singa takut yang menelusuri kembali leluhurnya, jika tumbuh dewasa, dapat bersaing dengan para ahli Dao abadi. Kapan pernah kehilangan ekornya sebelumnya? 2 garis cahaya keemasan dingin keluar dari matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, malah fokus berlari. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya yang mengalir berkedip. Ada makhluk yang muncul dari hutan batu, juga berlari, tidak bisa menyembunyikan tubuh aslinya lagi. Shi Hao segera melihat bahwa justru obat abadi itu. Itu juga melarikan diri, kemungkinan tidak mengharapkan tempat ini menjadi berbahaya ini. Shi Hao mengutuk. Pohon tua yang licik ini sengaja membawanya ke sini, ingin melenyapkannya, ini membuatnya marah. Sekarang dia melihatnya lagi, dia langsung bergegas. Sebuah suara terdengar. Pohon tua itu benar-benar berteriak, jadi takut cabang-cabang pohonnya bergetar, berlari lebih cepat. Itu tidak bisa bergerak melalui kehampaan, juga tidak bisa berlari melalui bumi, hanya bisa melarikan diri dengan panik di permukaan, sekarang benar-benar terbuka. Untuk pohon umur panjang, ini sangat berbahaya. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak melalui kekosongan, ketika kakinya yang besar bergerak, dia masih sangat cepat dan licin. Di belakang, ketika kaisar berlomba dengan yang hebat, pewaris klan Gu, dan singa takut yang menelusuri kembali leluhurnya melihat ini, mata mereka segera menunjukkan kecemerlangan, pikiran sangat terguncang. Jika itu orang lain, mereka akan lama mengeluarkan teriakan alarm. Mereka benar-benar secara tak terduga menemukan pohon umur panjang. Nilainya terlalu besar, bahkan mata makhluk yang tidak pernah mati pun akan menjadi merah. Ketiga ahli hebat ini mengubah arah mereka, mengejar langsung ke arahnya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana?
Shi Hao mempertaruhkan semuanya, mengejar obat abadi. Ini adalah kesempatan langka. Pohon tua itu tidak bisa bersembunyi secara efektif lagi. Akar pohon tua itu seperti tentakel, mendarat di tanah, sangat cepat. Jenis kecepatan ini membuat para ahli muda yang hebat semua tercengang. Itu karena itu mulai mempertaruhkan semuanya juga. Jika itu hanya sedikit lebih lambat, itu pasti akan ditangkap, dan kemudian tidak akan ada akhir yang baik untuk itu. Ini terutama terjadi ketika itu telah memprovokasi Shi Hao sebelumnya, mengetahui bahwa begitu tertangkap, itu pasti harus menanggung konsekuensinya. Seluruh tubuhnya bersinar, kabut abadi 5 warna berlama-lama. Warnanya berbintik-bintik, daun pucuk yang lembut bergerak, berkedip-kedip dengan kemegahan Dao yang luar biasa. Kecepatan Shi Hao meningkat, bahkan lebih cepat daripada ketika dia berlari untuk hidupnya, semua karena dia digerakkan oleh pohon tua ini. Itu karena bajingan ini mengira kecepatannya lebih cepat daripada yang lain, ketika ia melarikan diri dalam jarak tertentu, ia membuat gerakan mengaitkan dengan tunas lembutnya lagi ke arah Shi Hao, memprovokasi dia. Shi Hao seperti panah ilahi yang menembus awan, meninggalkan cahaya yang menyilaukan, segera bergegas. Ah iya! Obat abadi menjerit, berlari lebih cepat. Hong! Shi Hao menghancurkan tinjunya dari belakang. Dari posisinya, sepertinya dia ingin menghancurkan pohon tua ini berkeping-keping. Tiba-tiba, pohon tua itu bergetar, getaran lembut bergoyang. Daun abadi jatuh, menembak ke arah Shi Hao. Shi Hao terkejut. Apakah ini sebuah serangan? Sepertinya tidak, karena tidak memiliki banyak kekuatan. Dia mengulurkan tangannya, segera meraihnya. Dia segera merasakan kekuatan hidup yang melonjak. Itu terlalu kuat, mengandung aura kehidupan Dao abadi. Tepat pada saat inilah pohon tua itu berjalan melalui tanah yang keji, memasuki tanah suci wilayah pemakaman. Dengan suara cabai, ia memasuki tanah, sehingga menghilang. Hanya sesaat untuk mengalihkan perhatian dan kebajikan, dan akhirnya aku membiarkanmu berlari lagi. Shi Hao menyesal. Ia pun kembali ke tanah suci. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa barusan, dia tidak bisa menghancurkan obat abadi ini tidak peduli apa yang dia lakukan. Apalagi dia masih jauh, bahkan jika dia benar-benar ingin merusaknya, dia masih tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Shi Hao tidak berhenti, bergegas ke depan. Namun, ketika 3 ahli besar memasuki tanah suci, mereka semua berhenti, berbalik untuk melihat ke arah gelombang hitam. Mereka tidak mati. Shi Hao terkejut. Sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika gelombang hitam bergegas ke sini, tampaknya telah menemui hambatan yang tidak terlihat, tidak dapat memasuki tanah suci. Jelas bahwa ketiga ahli hebat semua tahu bahwa itu akan seperti ini. Ini efektif, sebenarnya, membuka tempat itu. Benda itu telah muncul. Tepat pada saat ini, pemuda tertinggi klan Gu yang biasanya diam berbicara, sangat bersemangat. Shi Hao juga berhenti, menonton dari kejauhan. Di kedalaman laut hitam, cahaya menyilaukan melonjak, tak tertandingi ilahi dan lembut. Di kedalaman laut hitam, bola cahaya itu sangat lembut dan misterius, membawa cahaya keemasan samar, seperti bulan suci yang terbit dari laut. Shi Hao tidak bisa mengalihkan pandangannya dari itu, menatap ke arah itu. Hal seperti apa yang muncul sebenarnya? Apakah benar-benar ada artefak? Ini segera membuat semua orang di sini sangat terguncang. Ini terutama berlaku untuk anak muda Kaisar Klan. Kali ini, dia adalah kekuatan utama, datang ke sini justru untuk membawa pergi benda misterius itu. Sekarang, dia melihat harapan. Ini terlalu tak terbayangkan. Setelah waktu yang tak ada habisnya, begitu banyak orang mati, makhluk tertinggi yang datang bahkan mati, namun kami berhasil. Pakar muda klan Gu berkata, itu benar-benar muncul. Aku pikir itu hanya legenda, bahwa itu tidak akan pernah muncul, tetapi sekarang, itu akan segera terjadi. Tulang singa emas bergetar, matanya berkilauan. Anak muda Kaisar Klan juga sangat tersentuh. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, karena tidak ada yang mengerti lebih baik dari dia betapa besar harga yang harus dibayar kali ini. Mereka semua berharap bahwa benar-benar ada harapan, bahwa ini bukan hanya kesalahan. Itu karena mereka sudah merencanakan begitu banyak, menyiapkan banyak pengamanan. Demi kesuksesan kali ini, Xu Tuo dan yang lainnya sebelumnya telah menganugerahkan artefak rahasia, memberitahu Putra Agung Kaisar Klan metode penguraian, menyiapkan banyak metode untuknya. Belum lama ini, mereka sudah kehilangan hitungan berapa banyak spanduk formasi yang dihancurkan. Itu semua didatangkan dari luar negeri. Tidak ada kekurangan tiang bendera yang terbuat dari emas abadi di antara mereka. Itu telah muncul. Anak muda Kaisar Klan berkata dengan suara rendah, matanya menjadi semakin bersinar. Mereka tidak memiliki daging, tetapi saat ini, ada gelombang energi esensi yang kuat, masing-masing dari mereka melepaskan aura yang menakutkan. Mereka menatap ke arah itu, takut melepaskan sesuatu. Bahkan Shi Hao lama menghentikan semua gerakan, sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada kedalaman laut hitam. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman bumi yang keji itu, bagi Anlan, Xu Tuo,
dan yang lainnya begitu mementingkannya, terus-menerus mengirim orang untuk datang dan melihat. Shi Hao benar-benar ingin tahu. Di kedalaman laut ilahi hitam, ombak menghantam langit. Sementara itu, bola cahaya itu menjadi semakin cemerlang, sama sekali tidak terpengaruh. Akhirnya, ia sepenuhnya meninggalkan permukaan air, muncul dari bawah. Itu adalah cahaya ilahi dalam rongga mata kaisar klan muda yang besar meletus, menatap ke laut hitam. Yang lain juga semua kaget, karena apa yang mereka lihat benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Di tempat itu, ada kuburan besar berwarna merah tua yang muncul persis dari laut hitam, naik ke permukaan air. Kuburan ini sangat besar. Mereka bisa melihat betapa megahnya bahkan dari jauh, kehadirannya mencekik, warna merah tua seolah-olah sebelumnya direndam dalam darah. Itu sangat tinggi, seolah-olah kota abadi yang tidak dapat binasa turun melalui celah spasial yang besar, muncul di dunia ini. Kenapa bisa jadi kuburan? Apakah ini yang dicari Shutuo dan yang lainnya? Cahaya ilahi dilepaskan dari dalamnya. Singa tak takut berbicara. Meskipun terkejut, itu masih tetap tenang. Kemudian, retakan itu menjadi lebih besar dan lebih besar, seluruh kuburan kuno pegunungan terbelah. Cahaya keemasan lembut dilepaskan, seolah-olah matahari terbit dari kegelapan. Apa jenis objek itu? Itu sebenarnya tersembunyi di kuburan besar. Para ahli hebat di sini segera menjadi gugup, juga menjadi sangat gelisah. Objek legendaris itu akhirnya akan muncul di dunia. Objek ini menarik perhatian para Undying Kings. Apa istimewanya? Jangan bilang itu milik Ksatria mayat hidup. Shi Hao bergumam. Itu benar-benar dimakamkan di kuburan besar, ini benar-benar gaya wilayah pemakaman. Namun, tempat itu adalah tanah yang keji, bukan wilayah pemakaman. Terlebih lagi, para ksatria Andeat membenci tempat ini, tidak mau mendekat, tidak bisa masuk. Mungkinkah justru karena artefak inilah para ksatria mayat hidup meninggalkan tempat ini, tidak menyukai tanah kuno ini? Shi Hao ingin menemukan ksatria mayat hidup wanita, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukannya, tidak tahu di mana di tanah suci dia sekarang. Biasanya, setelah gangguan besar seperti itu, dia seharusnya mendengarnya. Gelombang hitam menghantam langit, kebisingan memekakkan telinga, menjadi semakin gila. Orang bisa melihat puluhan ribu ombak menerjang menuju tanah suci, kuat dan kuat hingga ekstrim. Hanya saja, tanah suci ini benar-benar terlalu istimewa, seperti dinding transparan. Itu secara langsung dan tegas menghentikan gelombang hitam agar tidak masuk, tidak membiarkan mereka bahkan setengah langkah lebih dekat. Kuburan besar sedang runtuh. Singa emas berteriak. Pada saat ini, makam kuno di kedalaman wilayah terbatas runtuh, retak, melepaskan cahaya keemasan samar. Jelas bahwa objek di dalamnya akan segera keluar. Setelah begitu banyak benda berharga dihancurkan, semuanya disempurnakan oleh Raja Abadi, akhirnya ada yang kembali. Itu akan muncul. Anak muda Kaisar Klan menghela nafas. Di kejauhan, Shi Hao terkejut. Demi objek yang muncul di dunia ini, bagaimanapun juga, pihak lain telah mengeluarkan harga yang mahal. Shutuo, Anlan dan yang lainnya semua mengambil tindakan. Honglong. Setelah suara besar terakhir, gelombang hitam menghantam langit, segera menenggelamkan langit di atas dan bumi di bawah, menciptakan hamparan hitam tanpa batas, tidak ada yang terlihat lagi. Hanya sedikit cahaya lemah yang ditransmisikan dari kedalaman laut. Pada saat ini, semua orang menahan napas, diam-diam menunggu, menonton dengan gugup. Akhirnya, ketika semuanya tenang, di mana kuburan berada, makam besar itu pecah. Sebuah peti muncul dari dalam, dikelilingi oleh cahaya keemasan kabur, naik dan turun di sana. Itu yang kita cari? Makhluk tertinggi muda Gu Klan terkejut. Meskipun mereka masih jauh, setelah membuka mata surgawi mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah peti kayu yang sangat kuno. Itu sangat compang-camping dan kuno. Itu telah ada untuk waktu yang tidak terbatas, tampak seperti akan pecah kapan saja, tetapi sekarang, itu melepaskan cahaya keemasan samar yang ilahi dan menguntungkan. Gelombang hitam stabil, tidak lagi bergelombang. Pada kenyataannya, apa yang disebut laut ini adalah jenis energi yang tak terbatas. Saat ini, itu menjadi tenang, tetapi tidak mundur, melindungi peti kayu. Di kejauhan, Shi Hao melihat semuanya dengan jelas, pikirannya naik turun. Apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan peti itu? Menyeberangi laut itu sepertinya tidak realistis sama sekali. Sekarang, dia sudah mengerti bahwa bahaya besar ada di laut hitam. Dari dulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak orang yang mati demi peti ini. Makhluk tertinggi yang bergegas ke sini semuanya mati, tidak ada satupun yang berhasil. Kali ini, pemuda hebat Kaisar Klan bergandengan tangan dengan pewaris Gu Klan. Alasan utama mengapa mereka bisa berhasil adalah karena mereka membawa artefak rahasia yang disempurnakan secara pribadi dari Shutuo, Anlan, dan yang lainnya bersama mereka. Hanya emas abadi saja, tidak diketahui berapa banyak yang digunakan dalam prosesnya. Membuka tempat ini bahkan lebih mahal daripada pertempuran hebat yang tak tertandingi. Kami lebih unggul dari semua orang sebelum kami. Namun,
Hal utama adalah bagaimana kita akan mengeluarkan peti kayu yang compang-camping itu. Kaisar klan muda yang hebat berkata pada dirinya sendiri, mengerutkan kening. Kita harus memanfaatkan pelayan yang kuat itu. Memang, kita harus membuat mereka melangkah sekarang. Tertinggi muda Gu klan berkata dengan dingin. Pada saat ini, mereka berdua menghasilkan kantong kulit binatang satu demi satu, melonggarkan lubangnya, melepaskan cahaya warna-warni ilahi yang mempesona. Kemudian, ada 20 ahli yang muncul satu demi satu, semuanya melepaskan aura yang menakutkan. Di kejauhan, Shi Hao langsung terkejut. Orang-orang yang muncul terlalu akrab, terlalu tidak biasa. Tentara tua. Shi Hao segera mengerti. Itu karena seragam mereka identik dengan prajurit tua yang tidak disebutkan namanya di bawah lembaga Dewa Surgawi, perasaan yang mereka berikan juga serupa. Ini adalah tentara tua masa lalu dari sisi 9 surga 10 bumi. Mereka semua mengenakan baju besi kuno berbintik-bintik dengan berlalunya waktu, mengeluarkan aura gurun yang sangat jauh. Benar, justru para prajurit tua itu. Ini adalah pelayan boneka yang dimurnikan oleh leluhurku secara pribadi dari pertempuran sebelumnya, semuanya sangat kuat, patuh seperti anjing. Singa emas berkata. Jenis tabungan ini membuat Shi Hao di kejauhan sangat marah, benar-benar ingin segera bergegas dan membunuhnya. Ini semua adalah ahli dari 9 surga 10 bumi, yang sebelumnya bertarung sambil bersimbah darah melawan pihak asing. Pada akhirnya, mereka berakhir dalam keadaan seperti ini. Selain itu, ras singa yang tak takut pada awalnya adalah makhluk dari 9 surga, namun pada akhirnya, mereka membelot, apalagi membunuh begitu banyak orang mereka sendiri, memurnikan beberapa menjadi boneka, tindakan mereka sangat jahat. Klan Gu serupa, situasi mereka tidak jauh berbeda. Mereka juga membelot, apalagi, mereka sangat kuat, kerusakan yang mereka timbulkan sangat besar. Aku memiliki beberapa raja yang diperbudak, kata anak muda Kaisar Klan. Dia menghasilkan artefak magis spasial, secara langsung melepaskan 5 tentara tua yang ditutupi baju besi. Dengan Heaven Abyss di antaranya, keberadaan abadi tidak memiliki cara untuk menyeberang. Saat ini, para pelayan tua ini menjadi kartu truf yang sangat penting dari 3 ahli muda. Di kejauhan, cahaya dingin berkedip di mata Shi Hao. Dia benar-benar ingin membunuh ketiga ahli ini, karena saat ini, kemarahan membara di dalam dirinya seperti api yang mengamuk. Prajurit tua itu adalah penduduk masa lalu dari 9 surga, tetapi sekarang, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa dari mereka disempurnakan setelah kematian mereka, beberapa langsung disempurnakan menjadi boneka, kesimpulan mereka menyedihkan. Sekarang, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, tetapi mereka masih diperbudak di sini. Itu benar-benar menyedihkan. Pergi, bawa kembali peti kayu itu. 3 ahli muda secara terpisah mengeluarkan perintah. Ada 25 tentara tua, ekspresi mereka kosong, tidak memiliki semua fluktuasi emosional. Mereka memegang tombak surgawi hitam, tombak perang, dan hal-hal lain. Mereka berjalan keluar dari tanah suci wilayah pemakaman satu demi satu, memasuki Laut Hitam. Sayangnya, begitu mereka memasuki laut, sudah ada beberapa prajurit tua yang pecah, berubah menjadi gumpalan pasta berdarah. Tidak bagus, kekuatan jenis ini terlalu hebat. Singa emas berteriak ketakutan. Mata Kaisar Klan muda yang hebat juga jatuh. Dia tahu bahwa hal-hal yang merepotkan sekarang. Prajurit tua ini sangat cepat, bergegas ke kedalaman bumi yang besar. Hanya saja, ketika menghadapi gelombang energi hitam ini, mereka semua menghadapi bahaya besar. Benar saja, tidak lama kemudian, gelombang kekuatan misterius ini juga memusnahkan prajurit tua yang tersisa, tubuh dan jiwa padam. Gelombang hitam itu jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan, tidak bisa disentuh. Tidak heran makhluk tertinggi yang datang ke sini sebelum semuanya mati. Jika kita tidak tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi, kemungkinan besar kita akan tamat juga. Saat ini, mereka merasa tidak berdaya. Itu karena gelombang kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Pada saat yang sama, Shi Hao juga mengalami perasaan tidak berdaya itu, merasa akan sulit baginya untuk mencapai apapun di sini. Membawa pergi peti kayu sepertinya tidak mungkin, tidak ada alternatif lain. Tepat pada saat ini, sosok pemuda hebat klan Kaisar sangat kuat dan heroik, berteriak, undang Shu Tuo dan Anlan untuk turun, ambil tindakan di sini. Lupakan Shi Hao, bahkan singa takut serta pewaris Gu klan gemetar, menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Shu Tuo, Anlan, 2 ahli yang tak tertandingi ini datang? Namun, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah Raja Abadi yang tak tertandingi. Terlalu sulit bagi mereka untuk memasuki Desolate Border, mereka dihentikan oleh Heaven Abyss. Semua orang yang abadi tidak bisa melewati Heaven Abyss. Semakin kuat, semakin sulit. Mereka akan ditolak oleh hukum Dao tempat itu, keduanya tidak cocok. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Itu karena ketika anak muda Kaisar Klan meneriakkan kata-kata itu, tidak ada yang istimewa terjadi di sini. Tidak ada tubuh asli Shu Tuo atau Anlan yang terbentuk. Di depan, energi hitam naik dan turun,
Tidak lagi melonjak secara kacau, tetapi itu membuat semua orang merasa semakin tidak nyaman, merasa bahwa mereka tidak boleh memprovokasinya. Tempat ini secara komparatif sudah tenang, tidak ada keberadaan abadi yang muncul. Dao saudara, ini? Singa emas juga menjadi curiga, bertanya seperti ini. Apakah kamu yakin bisa memanggil dua keberadaan abadi yang tak tertandingi? Pewaris Gu klan bertanya. Itu sangat arogan, tidak pernah merasa klannya lebih lemah dari klan kaisar. Kenyataannya, mereka memang sangat kuat, di masa lalu, mereka mampu melawan naga sejati, ingin merebut tempat ras nomor 1. Naga sejati, itu adalah ras yang dianggap oleh orang lain sebagai raja abadi. Ketika mereka tumbuh ke tahap akhir mereka pada akhirnya akan berubah menjadi keberadaan Dao abadi yang tak tertandingi. Tolong tunggu sebentar. Anak muda kaisar klan berkata, melihat ke langit. Sosoknya menjadi semakin agung, akhirnya mulai melantunkan nama yang sangat panjang dan kuno. Di antara mereka, kata kunci termasuk Shutuo dan Anlan disebutkan. Shi Hao menggigil dalam hati, dia tahu apa yang coba dilakukan orang ini. Dia melantunkan nama asli, melafalkan semua nama keluarga dan hal-hal lain, memanggil mereka. Anlan, Shutuo, ini adalah nama sederhana dari dua raja abadi yang hebat. Mereka masih memiliki nama keluarga yang sangat panjang dan nama lainnya. Jika awalan dan akhiran ini ditambahkan, maka akan ada beberapa ratus karakter. Heaven Abyss memisahkan tempat ini. Biasanya, tubuh asli mereka tidak bisa menyeberang, jadi bahkan jika nama asli mereka dipanggil, tubuh asli mereka secara alami tidak akan muncul. Jelas bahwa kekhawatiran Shi Hao sebelumnya tidak perlu ketika dia membaca nama Anlan dan Shutuo di beberapa bagian. Kenyataannya, dengan Heaven Abyss di sini, menyebut mereka di wilayah ini tidak akan memicu kemunculan mereka. Aku tidak khawatir apa-apa. Anlan, Shutuo, dua bajingan tua itu dibatasi di sini, mereka masih belum menantang surga. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika singa emas atau pewaris Gu klan mendengar ini, mereka mungkin akan tercengang. Sepanjang waktu mereka tumbuh di sisi lain, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berbicara tentang raja-raja abadi dengan tidak hormat seperti itu. Tiba-tiba, cahaya melintas melewati kehampaan. Sosok yang tidak jelas muncul. Jenis aura itu terlalu menakutkan, membanjiri segalanya, membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, dengan tempat ini di tengah, pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, dan tempat-tempat lain terguncang, gempa menyebar ke kejauhan. Mereka dipanggil. Shi Hao terkejut. Pewaris Gu klan dan singa takut yang paling dekat gemetar hebat, tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka bahkan lebih ingin sujud, karena mereka tidak bisa menahan kekuatan seperti ini sama sekali. Sayangnya, gambar yang tidak jelas ini tidak stabil. Itu memecahkan langit, dan kemudian langsung menghilang. Anak muda kaisar klan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia berhasil, tidak pernah berharap untuk tetap gagal pada saat terakhir. Seseorang harus memahami bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka menyiapkan terlalu banyak metode. Dia sebelumnya telah memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan dua raja yang tak tertandingi, jenis kemuliaan ini adalah sesuatu yang belum dianugerahkan untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Terlepas dari apakah itu Shutuo atau Anlan, status mereka sangat tinggi, jarang bahkan keberadaan abadi lainnya untuk bertemu dengan mereka, apalagi individu generasi muda. Keduanya menganugerahkan ahli muda klan kaisar ini semua jenis artefak rahasia, semuanya untuk hari ini. Sayang sekali, kami tidak bisa membuat keajaiban. Aku awalnya berpikir bahwa kita mungkin bisa mendapatkan peti kayu itu, membersihkan kabut yang telah menyelubungi masalah ini selamanya, mempelajari apa yang ada di dalamnya. Singa emas sangat menyesal. Ini benar-benar sulit diterima. Kita semua sudah mencapai langkah ini, mengaktifkan tanah keji, membuat makam kuno muncul, bahkan melihat peti kayu, namun kita masih gagal. Pakar Gu klan menghela nafas. Kami masih belum gagal. Pakar muda klan kaisar menyingkirkan ekspresi penyesalannya, ekspresi di matanya menjadi lebih tegas. Kali ini, dia tidak banyak bicara, menjadi serius. Dia jauh lebih fokus dari sebelumnya, sampai-sampai ekspresinya menjadi agak berat, jari-jarinya bahkan sedikit gemetar. Dia menghasilkan inti formasi yang berwarna ungu samar, berkilau dan bersinar. Itu tidak tinggi, hanya berukuran 3 kaki. Itu terbuat dari materi tulang. Ada jenis aura dan kekuatan yang tak tertandingi kuat yang tertahan di dalam, seolah-olah ada binatang buas biadab yang berhibernasi yang siap untuk dihidupkan kembali kapan saja. Apa ini? Singa emas bertanya. Jenis tahap pemanggilan khusus. Kaisar klan muda yang hebat menjawab. Kemudian, dia membuat semua jenis spanduk formasi kecil, menempatkannya di inti tulang. Mereka mengatur diri mereka sendiri. Setelah itu, dia mengekstrak tulang yang berkilau sepotong demi sepotong. Mereka berubah menjadi simbol, melepaskan suara kengkiang yang memenuhi tempat ini, seolah-olah kitab suci berkedip-kedip, melepaskan suara keras. Transformasi ini benar-benar membuat orang tercengang.
Segera setelah itu, singa emas dan pewaris klan Geku tidak bisa bertahan lagi, berlutut. Sementara itu, klan Kaisar Muda yang hebat, setelah mengaktifkan potongan tulang terakhir, juga menjadi seperti ini, tidak mampu menahan jenis tekanan ini, jatuh. Suatu jenis kekuatan mulai bergerak, mencoba menghubungkan dengan altar ini, memasuki ruang tanpa akhir untuk mencapai tempat ini. Akibatnya, di daerah kuno dan tandus di sisi asing, setelah siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak mereka terganggu, hari ini, cahaya abadi menyala beruntun. Apa? Nenek moyang kuno bangkit kembali? Ratusan ribu li keluar, jutaan li keluar, klan yang memiliki hubungan darah dengan keberadaan yang dihidupkan kembali di tanah tandus benar-benar terkejut, bahkan jiwa mereka bergetar. Segera setelah itu, semua makhluk di klan ini merasakan sesuatu, dan kemudian mereka mulai gemetar ketakutan, membungkuk ke arah ini, sujud menyembah. Di dalam tanah suci wilayah pemakaman, singa takut, pewaris klan Gu, dan ras kaisar muda yang hebat merasa semakin gelisah, tulang mereka gemetar, seolah-olah mereka akan runtuh. Tidak bagus, kita harus segera mendorongnya ke lautan energi hitam, atau kita semua akan mati juga. Pewaris Gu klan berteriak. Mereka ditekan untuk berlutut di tanah, dipaksa untuk menanggung kekuatan yang tak tertandingi. Bagus, 3 ahli muda yang hebat melakukan semua yang mereka bisa, mendorong dengan seluruh kekuatan mereka. Di platform tulang setinggi 3 kaki ini, mereka berpisah dari tanah suci wilayah pemakaman, memasuki laut. Dengan suara putong, ombak memercik keluar, energi hitam meluap ke langit. Jelas bahwa platform tulang ini memicu perubahan intens di lautan energi, menyebabkan tempat ini meletus menjadi kekacauan lagi. Namun, kali ini, platform tulang tidak dihancurkan seperti prajurit tua, melainkan naik dan turun di lautan. Di kejauhan, Shi Hao melihat kebenaran. Dia merasa sangat ngeri, mengetahui bahwa pasti akan ada sesuatu yang terjadi sekarang. Segalanya sekarang sangat merepotkan, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Ketika platform tulang mendarat di Laut Hitam, pewaris Gu Clan, Fearless Lion, dan anak muda Kaisar Klan yang hebat semuanya melepaskan napas, merangkak naik dari tanah. Sungguh aneh, tanah suci wilayah pemakaman ini memiliki kekuatan rahasia yang melindunginya, terlepas dari apakah itu energi hitam atau platform tulang, tidak satupun dari mereka yang mampu menghancurkan tempat ini. Di Laut Hitam, retakan muncul di inti pembentukan tulang itu, gumpalan darah merembes keluar, menampilkan banyak warna. Mereka terjalin bersama, gemerlap dan mengejutkan, tidak mungkin untuk dilihat langsung. Apa, jenis darah kuno itu? Singa yang tak takut merasa ngeri. Ketika melihat darah berwarna cerah, itu menjadi ketakutan di dalam. Darah Shutuo. Kaisar klan muda yang hebat menjawab. Di inti tulang itu, sebenarnya ada sedikit darah Shutuo yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah darah sejati yang tak tertandingi, mewakili kekuatan yang tak tertandingi. Saat berbicara hal-hal ini, Kaisar klan muda yang hebat menghasilkan objek lain, kulit binatang, di atasnya karakter Dao hebat yang tidak dapat dibedakan. Dengan suara Qi, kulit binatang ini terbang ke lautan energi hitam, mendarat di inti tulang. Setelah direndam dalam darah, dengan suara Hong, itu mulai terbakar dengan sendirinya. Ini adalah hamparan kitab suci, karakter Dao hebat yang memanggil raja yang tidak mati. Saat ini, suara tulisan suci yang memekakkan telinga dilepaskan, mengucapkan seluruh nama Shutuo beberapa kali. Pemanggilan kitab suci yang sebenarnya, apakah ini tulisan suci pemanggilan yang ditulis oleh raja yang tidak pernah mati sendiri? Ekspresi pewaris Gu Clan sangat berubah. Berhasil atau gagal, ini dia. Meskipun 2 yang hebat itu dipersiapkan selama bertahun-tahun, menggunakan bahan surgawi yang tak ada habisnya, membayar harga yang tak terbayangkan, mereka masih hanya bisa melewati Heaven Abyss untuk sesaat. Kaisar klan muda yang hebat berkata. Dengan suara Weng, suara yang sangat redam terdengar. Inti tulang itu bersinar, sekelilingnya terdistorsi. Selain itu, dengan cepat menjadi redup, langit dan bumi menjadi gelap gulita. Kemudian, ia bergegas ke langit dari laut, merobek seluruh kubah langit, membuka gerbang, menyambut turunnya Raja Abadi. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar hebat, dunia akan terbalik. Jenis kekuatan itu terlalu menakutkan. Samar-samar seseorang bisa melihat tangan besar yang perlahan menjangkau dari langit yang gelap gulita, benar-benar turun. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tapi saat ini, itu bahkan lebih baik daripada tubuh yang sebenarnya, sama kuatnya, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Itu karena demi saat ini, raja-raja yang tidak mati telah bersiap untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Ini adalah proyeksi magisnya yang paling kuat. Jika bukan karena efek tanah suci wilayah pemakaman, semua makhluk akan mati. Begitu tangan besar itu terulur, aura itu akan membuat matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya runtuh. Orang bisa melihatnya perlahan muncul dari udara. Selain itu, ketika mencapai kedalaman laut energi hitam, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas, semuanya meledak dalam kehampaan. Kemudian,
Ketika tangan besar itu turun, mendekati peti kayu yang membusuk itu, lautan bintang mengalir seperti air terjun. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar tak terbayangkan. Sebuah tangan benar-benar menyebabkan lautan bintang jatuh, hanya mampu menghancurkan langit berbintang dengan mengangkat tangan. Apakah ini kekuatan leluhur Agung Shutuo? Dia terlalu kuat? Tidak peduli siapa yang dia hadapi, mereka semua akan meledak di tempat. Singa yang tak takut berkata dengan ngeri. Mereka berdiri di wilayah pemakaman, dilindungi oleh tanah suci. Jika tidak, bahkan jika mereka 100 kali lebih kuat, tubuh dan roh mereka masih akan hancur, dihancurkan oleh gelombang energi itu. Dia berhasil. Anak muda Kaisar Klan berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Itu karena tangan besar itu akan meraih peti kayu yang membusuk. Dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti itu. Itu karena demi momen ini, Shutuo membayar harga yang sangat mahal, menghabiskan waktu tanpa akhir. Hal macam apa yang membuatnya sangat lelah? Tiba-tiba, getaran mengerikan ditransmisikan. Bahkan ada gelombang aura menakutkan yang menyebar dari kejauhan. Seolah-olah raksasa bangkit kembali, akan muncul. Tanah pemakaman kuno. Pewaris muda Gu Clan menjadi pucat karena ketakutan. Itu karena wilayah pemakaman kuno yang dia bicarakan bukanlah tempat di depan matanya, melainkan wilayah yang lebih jauh, negara tempat pemakaman, tempat yang sebelumnya digali oleh Shutuo dan Anlan. Ada sesuatu di tanah pemakaman kuno yang akan segera keluar. Anak muda Kaisar Klan sangat terkejut, emosinya naik dan turun secara intens. Saat ini, tanah pemakaman kuno khawatir. Ada kebangkitan eksistensi, melepaskan aura misterius. Ini adalah kebangkitan seorang ksatria mayat hidup dari kuburan kuno yang paling dekat dengan tempat ini. Itu adalah yang pertama bereaksi, sekarang melepaskan fluktuasi yang tak tertandingi. Anak muda Kaisar Klan yang hebat, pewaris Gu Clan dan singa yang tak takut semuanya terkejut, merasa seperti hari penghakiman akan segera turun. Di kedalaman tanah pemakaman yang jauh, sebenarnya ada makhluk yang akan muncul. Di lautan energi hitam, sebagian dari tubuh magis Shutuo, tangan besar itu, dengan cepat turun. Itu karena dia merasakan masalah, jadi dia ingin membawa peti kayu itu terlebih dahulu. Di sekitar tangan itu, planet-planet tak berujung muncul, semuanya dijatuhkan oleh tangan besar itu dari luar angkasa. Mereka semua sangat besar, bergemuruh saat mereka bergerak, membawa energi kekacauan utama, sangat mengejutkan. Segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkan Shutuo sama sekali. Ada cahaya ilahi yang mengalir ke langit, tangan besar itu tidak bisa meraih peti kayu itu. Itu karena di tempat itu, cahaya warna-warni merah berubah menjadi pedang divine, menembak satu demi satu, melindungi artefak divine. Bahkan tangan seseorang sekuat Shutuo dihempaskan ke samping. Energi pedang di sini terlalu kuat, darah merah seperti darah, gemerlap seperti sungai berbintang. Tangan besar itu tidak terputus, juga tidak rusak. Itu mendarat lagi, bersikeras merebut peti kayu busuk, ingin membawanya kembali ke sisi lain. Energi kacau melonjak intens di sekitarnya. Bintang-bintang besar tidak dapat menahan kekuatan jenis ini, semuanya meledak, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Ini seperti kehancuran dunia. Dari kejauhan, bintang-bintang besar yang berputar terbelah, benar-benar sedikit menakutkan. Hanya saja, lautan energi hitam memiliki gelombang kekuatan yang sangat besar. Itu menghentikan tangan besar itu, meledakkannya ke samping. Itu kuburan besar berwarna merah tua. Singa tak takut berkata dengan suara rendah. Meskipun kuburan besar runtuh, tenggelam ke dalam lautan energi hitam, masih ada reruntuhan yang tersisa. Itu bisa menampilkan energi yang menakjubkan. Ini terlalu mengejutkan. Itu hanya kuburan kuno, siapa sebenarnya yang membangunnya? Hanya ada peti kayu busuk di dalamnya, jadi bagaimana bisa ia memiliki kekuatan seperti ini? Shi Hao melihat segala sesuatu di kejauhan dengan jelas. Kuburan merah tua yang rusak benar-benar bisa menghentikan tangan Shutuo, ini benar-benar mengejutkan. Kali ini, Shutuo tampak marah. Itu hanya kuburan yang hancur, namun itu benar-benar berani menghentikannya. Kabut berwarna merah memenuhi langit, muncul dari kuburan besar berwarna merah tua, menutupi tangan besar itu. Itu menyeramkan dan aneh, meninggalkan satu perasaan ngeri. Hanya saja, kali ini, tangan besar itu menjadi sangat berbeda, bersikeras meraih peti kayu yang membusuk. Alasan pertama adalah karena dia tidak punya banyak waktu lagi, yang kedua adalah fluktuasi pihak lain menjadi semakin intens. Keberadaan tanah pemakaman akan segera menyeberang. Dengan suara fu, tangan besar itu menyebarkan kabut merah gelap, menembak lurus ke bawah. Sementara itu, selama proses ini, ketika kabut merah menyebar, semua bintang besar yang turun dengan tangan besar meledak. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya jenis kabut ini. Apakah ini, kabut mayat yang ditinggalkan oleh keberadaan yang tak tertandingi? Anak muda Kaisar Klan sangat terkejut. Dia berasal dari klan Kaisar, jadi dia secara alami tahu banyak. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa di masa lalu yang jauh, ada keberadaan yang tak tertandingi yang mayatnya mengeluarkan kabut. Kabut ini mampu membunuh keberadaan yang tidak dapat mati, bahkan melukai raja yang tidak akan mati.
Ini membuat seseorang merasa menahan rasa takut. Kuburan kuno di sini pasti memiliki asal-usul yang hebat, memiliki masa lalu yang luar biasa. Meskipun tidak ada mayat di sini, kabut merah semacam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa sebelumnya ada keberadaan yang tak tertandingi yang terkubur di sini. Mungkin mayat keberadaan yang tak tertandingi itu dipindahkan oleh yang lain, dan itu dipindahkan hanya demi mengubur peti kayu yang membusuk ini, kata pewaris Gu Clan. Peti itu merebut rumah orang lain? Singa tak takut berteriak kaget. Di kejauhan, Shi Hao mendengar semuanya, melihat semuanya dimainkan. Dia tidak bisa menahan gemetar juga. Apakah ini benar-benar situasi seperti ini? Jika ya, maka itu bahkan lebih menakutkan. Apa sebenarnya yang ada di peti kayu yang membusuk itu? Apa jenis latar belakang yang dimilikinya? Aku punya firasat buruk bahwa kuburan besar berwarna merah tua mungkin benar-benar memiliki keberadaan yang tak tertandingi yang terkubur di dalamnya, tetapi pada akhirnya, itu dibuang setelah digali oleh seseorang. Peti kayu yang membusuk itu ditempatkan setelahnya, disembunyikan di sini. Pewaris muda klan Gu menjadi semakin yakin. Langit runtuh dan bumi runtuh. Laut energi hitam melepaskan fluktuasi yang menakutkan, aura yang menutupi langit dan bumi, menghancurkan langit. Tempat itu kabur, kekacauan utama di mana-mana. Tanpa ragu, tangan besar Shutuo tidak bisa dihentikan. Itu merobek kabut merah, melewati cahaya warna-warni merah, meraih peti kayu yang membusuk. Meskipun Shutuo mengalami semua jenis perlawanan, kekuatan kuburan besar itu masih belum cukup untuk mengusirnya. Hanya saja, fluktuasi tersembunyi benar-benar membuat orang ngeri. Shi Hao yakin bahwa jika bukan karena tubuhnya berada di tanah suci, dilindungi, makhluk yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari mereka akan segera meledak, tubuh dan roh mereka semua musnah. Kekuatan raja-raja yang tidak pernah mati tidak ada bandingannya, melebihi batas dunia ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh makhluk dari level lain sama sekali. Sayang sekali. Shi Hao mengepalkan tinjunya erat-erat, mendesah dengan penyesalan. Peti kayu yang membusuk akhirnya ditangkap oleh Shutuo. Peti ini awalnya tidak memiliki simbol yang berkedip-kedip, juga tidak ada fluktuasi menakutkan yang dilepaskan. Itu tidak melawan, membiarkan dirinya dicengkeram. Ini benar-benar sedikit mengejutkan. Leluhur kuno, hati-hati. Singa tak takut meraung, memperingatkan Shutuo. Itu karena tepat pada saat ini, fluktuasi seperti gelombang laut ditransmisikan dari tanah pemakaman. Terlebih lagi, ada kabut hitam yang membentang, hampir menutupi tangan besar Shutuo. Shi Hao sangat menyesal. Dia sangat membenci ras ini, kebencian memenuhi dirinya. Ras singa takut awalnya milik 9 surga 10 bumi, tetapi mereka sebenarnya tidak merasakan kesetiaan apapun. Belum lama ini, singa emas ini bahkan memaksa boneka-boneka yang dimurnikan dari tubuh orang-orang masa lalu untuk memasuki lautan energi hitam, memperlakukan para prajurit tua itu seperti budak. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi darah kental. Sementara itu sekarang, dia memanggil leluhur kuno Raja Abadi asing, membawa penampilan hormat, seolah-olah dia adalah orang yang paling disayanginya. Hal ini membuat Shi Hao sangat ingin segera mencopot kepalanya. Kamu pengkhianat, Shi Hao berkata pelan pada dirinya sendiri, memutuskan bahwa ketika dia memiliki kesempatan, dia harus membunuhnya. Seperti guntur, kabut hitam ini melonjak. Setelah membungkus tangan besar Shutuo, cahaya gelap yang menakutkan dilepaskan, seolah-olah akan membakar tangan besar itu menjadi abu. Tempat ini bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, jauh, benar-benar ada makhluk yang tiba di tanah pemakaman. Itu adalah tangan, putih dan celaka, seolah-olah telah direndam dalam air selama berhari-hari. Itu sangat besar, menutupi langit dan bumi saat menebas ke arah lengan Shutuo. Lengan Shutuo bersinar, melawan dengan metode leluhur yang misterius. Selain itu, ia meraih peti kayu yang membusuk, dengan cepat bergegas menuju celah kosong yang besar. Dia ingin pergi, tidak ingin bertarung di sini. Itu karena dia datang untuk peti kayu yang membusuk ini, bukan untuk bertarung. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan apa yang dia inginkan sudah ada di tangan, jadi dia harus bergegas kembali. Hanya saja, Undead Knight ini terlalu tangguh, menghancurkan tempat ini. Ketika tangan besar itu turun, langit dan bumi runtuh, memotong jalan mundur Shutuo, justru ingin menghentikannya. Tubuh Shutuo tidak bisa menyeberang. Meskipun itu hanya satu tangan, itu masih sangat kuat. Saat ini, membunuh energi meluap, dia benar-benar marah. Shutuo melindungi peti kayu yang membusuk, menggunakan lengannya untuk menyerang tangan besar yang pucat seperti mayat. Suara memekakkan telinga segera dirilis, pemandangan itu menakutkan. Di tempat itu, selain lautan energi hitam, hanya ada kekacauan utama. Serangan kedua individu itu tampaknya telah membangun kembali langit dan bumi, memusnahkan semua hal. Kemudian, cahaya abadi berkedip. Aura ksatria mayat hidup melonjak, keduanya mulai bertarung dengan intens. Tidak banyak waktu tersisa, tidak akan ada cukup waktu jika leluhur agung Shutuo tidak kembali sekarang. Pewaris Gu Clan berkata dengan lembut, merasa sangat khawatir.
Namun, tangan besar pucat yang mematikan itu membawa kekuatan yang menakutkan, terus-menerus menyerang, menghentikan kembalinya Shutuo. Itu tidak datang untuk peti kayu yang membusuk, tidak peduli tentang itu, hanya muncul untuk menghentikan leluhur besar Shutuo. Kaisar muda yang hebat itu bingung. Itu karena dia menemukan bahwa tangan besar pucat yang mematikan terus menyerang Shutuo, seolah-olah ingin pihak lain secara langsung menghancurkan peti kayu yang membusuk, melakukan ini dengan sengaja. Tangan besar berwarna putih mematikan itu mengeluarkan cahaya aneh, yang sebelumnya bahkan mengenai peti kayu yang membusuk beberapa kali. Ini membuat semua orang terkejut. Peti kayu itu sebenarnya tidak hancur. Meskipun kelihatannya sudah membusuk, itu masih belum sepenuhnya hancur. Tidak bagus, rute pelarian dalam bahaya. Singa takut-takut, apalagi membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Apakah perjalanan ini akan berakhir dengan kegagalan? Orang bisa melihat tangan Shutuo berubah tidak jelas, menjadi lebih kabur. Itu karena waktunya sudah habis, jelas akan menghilang. Kiang! Tiba-tiba, platform tulang berkilau bersinar. Tingginya kurang dari 3 kaki, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Saat ini, retakan muncul di permukaannya lagi. Jenis darah kuno lainnya muncul, dengan cepat menyebar. Selain itu, seluruh platform tulang mulai terbakar, suara tulisan suci terdengar memekakkan telinga. Tombak emas yang cemerlang muncul. Tombak Anlan, sebenarnya senjata inilah yang muncul. Tentu saja, ini bukanlah diri sejati dari tombak itu, melainkan kekuatannya yang terbentuk di sini. Pada saat yang sama, ruang terhubung, tangan besar meraih tombak emas, menusuk dengan ganas. Leluhur Agung Anlan telah muncul. Singa takut berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Tangan besar Anlan muncul bersamaan dengan senjatanya. Dengan suara fu, serangan itu sengit dan akurat. Tombak emas Anlan menembus tangan besar putih yang mematikan, memakukannya di kehampaan. Anlan juga muncul, memegang tombak emas, memaku tangan besar yang menusuk dari tanah pemakaman. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan, sangat mendadak, melebihi imajinasi semua orang. Lupakan keterkejutan mereka, bahkan keberadaan dari wilayah pemakaman itu tercengang, tidak mengharapkan ini, tidak dapat menghindari serangan ini. Tombak emas itu terlalu gemilang. Tombak menusuk melalui tangan besar itu. Ada darah hitam yang mengalir, bergelombang dengan gelombang cahaya yang menyeramkan, aura misterius juga menyebar darinya. Tangan besar yang pucat pasi bergetar, langsung memaksa keluar tombak emas. Sekarang tidak peduli bagaimana Anlan mencoba menusuk lebih dalam, tangan besar itu masih berjuang bebas. Selain itu, di kedalaman wilayah pemakaman, raungan yang mengguncang dunia terdengar, suara seperti guntur, mengguncang perbatasan desolate. Energi mayat meluap, kabut kematian menyebar. Tempat ini segera menjadi seperti dunia bawah, sangat dingin dan suram, bahkan membuat jiwa seseorang menjadi dingin, seolah-olah akan membeku. Tanah suci wilayah pemakaman bersinar, riak menyebar, menghentikan aura, mengisolasi kekuatan laut energi hitam. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Orang bisa melihat tangan besar putih maut itu tiba-tiba bergerak, meraih tombak emas, sampai-sampai meninggalkan tangan besar Shutuo yang tidak jelas. Benda apa ini? Mungkinkah itu Raja Tanah Pemakaman? Mata pewaris Gu Klan melonjak dengan cahaya. Jiwanya gemetar. Ini tidak disengaja, bahkan dengan perlindungan tanah suci, jiwanya masih hampir tersebar. Ini adalah tekanan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Dia agak takut. Tangan besar itu putih pucat, kurang warna, membawa kabut mayat. Energi kematian yang berat tetap ada, jadi bagaimana itu bisa menahan leluhur besar Shutuo? Meskipun terluka oleh tombak Anlan, itu jelas tidak merasa takut. Itu berjuang bebas, sekarang memulai serangan baliknya. Pikiran Shi Hao naik dan turun. Dia sebelumnya telah mendengar ksatria mayat hidup wanita mengatakan bahwa tokoh tingkat atas yang sebenarnya dari wilayah pemakaman kuno mungkin suci, kekurangan energi kematian yang berat, sementara keturunan mereka adalah ksatria Andeat emas. Namun, ada beberapa ksatria Andeat tak tertandingi yang tidak menyukai ketuhanan dan kesucian, masih diselimuti oleh kabut kematian yang meluap, yang ada di tanah yang ganas dan keji, dikelilingi oleh kabut iblis. Jelas bahwa ksatria mayat hidup ini adalah bagian dari yang terakhir. Bahkan di alam kultivasi yang begitu tinggi, memiliki bantalan yang tak tertandingi di bawah langit, itu masih diselimuti kabut hitam yang suram. Pertempuran besar yang paling intens meletus. Waktunya singkat, tetapi gerakannya sangat cepat hingga ekstrim, mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi para ahli normal. Ruang dan waktu di tempat itu menjadi kacau, karena mengganggu waktu itu sendiri.
Sungai waktu yang panjang bisa dilihat? Ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya pertempuran saja bahkan membuat sungai waktu kuno muncul, seberapa menantang surga ini? Shutuo tidak melanjutkan pertempuran, bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena waktunya sudah habis. Dia hampir menghilang. Tangan itu meraih peti kayu, dengan cepat menarik, akan kembali ke sisi asing. Ini hanyalah bagian dari tubuhnya, hanya tangan yang diproyeksikan, namun itu sudah sangat menakutkan, tak tertandingi dan tak tertandingi. Benar-benar sulit untuk membayangkan hal mengerikan seperti apa yang akan terjadi jika tubuh aslinya muncul. Gelombang raungan terdengar dari kejauhan. Sesosok makhluk raksasa muncul, berdiri di batas cakrawala. Bahkan sebelum muncul, ia membuka mulutnya, segera menembakkan seberkas energi hitam. Di tempat itu, semua hal layu, dan kemudian ada tanda-tanda kehidupan, pemandangan yang sangat mengejutkan. Seorang ksatria mayat hidup sebenarnya mengungkapkan proses kehancuran dunia, dan kemudian kembalinya semua makhluk hidup. Sementara itu, ini hanya sebagian kecil dari jenis misteri yang mendalam itu. Jenis hukum Dao yang tiada tara itu tidak ada bandingannya. Kekosongan itu terkoyak. Inti pembentukan tulang ungu berkilau setinggi 3 kaki di lautan energi hitam pecah berkeping-keping. Tangan besar Shutuo segera menjadi redup, waktunya sudah habis. Terlebih lagi, sekarang dia menderita serangan jenis ini, dia tidak bisa mempertahankan wujudnya lagi, hampir menghilang sepenuhnya. Kamu, Shutuo merilis jenis suara ini untuk pertama kalinya, membawa keengganan. Dia menghela nafas, tubuh aslinya tidak bisa menyeberang. Dia tidak punya pilihan, dia juga tidak punya waktu untuk bertarung. Peti mati kayu yang membusuk itu jatuh kembali ke lautan energi hitam. Meski tidak seberat itu, malah menimbulkan gelombang besar. Dalam kehampaan, suara-suara itu memekakkan telinga. Anlan terus-menerus bentrok dengan tangan besar putih yang mematikan itu. Percikan terbang ke segala arah, hukum Dao muncul dan menghilang. Rantai keteraturan ilahi jatuh seperti air terjun yang tak berujung, mengalir turun dari atas, terlalu terkonsentrasi dan kuat. Orang bisa melihat kubah langit menjadi redup, beberapa bintang ditembus oleh cahaya keteraturan yang tak berujung di sini, dengan cepat hancur berkeping-keping. Di kejauhan, makhluk itu mendekat. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, karena kabut menjadi lebih tebal, bahkan kemampuan mata surgawi tidak dapat melihatnya. Meskipun semakin dekat, masih ada yang tahu berapa puluh ribu li jauhnya. Hanya saja, ukurannya terlalu besar, itulah sebabnya mereka bisa melihatnya. Itu mengambil tindakan dengan kekuatan penuh dari jauh. Sepasang tangan bergerak di udara, membuat langit tak berujung berantakan. Adegan macam apa ini? Terlepas dari apakah itu Shihao, anak muda kaisar klan yang hebat, atau singa yang tak takut dan yang lainnya, mereka semua terkejut, jiwa mereka gemetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Sungai waktu yang panjang muncul, melewati tubuhnya. Apakah ini untuk membuktikan bahwa itu tak tertandingi sepanjang waktu? Tanpa ragu, ini adalah Raja Pemakaman, makhluk kuno yang mungkin tidur nyenyak selama beberapa era besar. Begitu muncul di dunia ini, ia segera memiliki aura tak tertandingi yang menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah? Apakah kamu mengambil keuntungan dari fakta bahwa tubuh asliku tidak bisa menyeberang? Anlan berbicara, sangat dingin. Itu masih tangan besar yang memegang tombak emas, menunjuk ke kejauhan, apalagi menjaga peti kayu yang membusuk di dekatnya. Gelombang aura primordial melonjak, tidak seperti makhluk hidup, tetapi lebih seperti bagian dari sejarah yang muncul kembali. Makhluk itu bergerak, kedua tangannya bergerak, membentuk jejak magis yang tak terlukiskan, semuanya menghantam Anlan. Tombak panjang emas di tangan Anlan bergetar, menekan ke depan, menusuk keluar, tidak menyusut ke belakang karena jejak magis yang tak tertandingi itu. Terlebih lagi, pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang makhluk raksasa itu, menyerang dengan keras, kuat hingga ekstrim. Telapak tangan Shutuo dengan jelas menghilang, jadi bagaimana itu muncul lagi, menyerang Raja Mayat Hidup? Makhluk itu mengambil telapak tangan ini, mengejutkan. Tiba-tiba berbalik, menunjuk jari, mengejar ke arah itu. Surga! Singa takut-takut, mau tidak mau berteriak ketakutan. Itu dipahami, Shutuo benar-benar kembali beberapa waktu yang lalu, ini adalah jejak waktu yang dia tinggalkan, menyentuh sungai waktu kuno. Namun, itu hanya bisa menyebabkan gangguan instan ini. Shutuo pasti membawa penyesalan, hanya bisa menghilang setelah satu serangan. Itu bukan tubuh yang sebenarnya, jadi tidak peduli seberapa menentang surga metodenya, pada akhirnya, dia tidak memiliki metode pembunuhan yang paling efektif. Pada saat yang sama, suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar. Jejak magis Raja Pemakaman yang tak tertandingi menghantam tombak emas. Tempat ini menjadi kabur, berubah menjadi kekacauan utama. Sayang sekali, waktu leluhur Agung Anlan juga telah tiba, tidak dapat melakukan upaya habis-habisan, tidak ada cara untuk bertempur. Anak muda Kaisar Klan berkata sambil menghela nafas. Sementara itu, pada saat ini,
tubuh ketiga ahli muda hebat itu menjadi dingin. Jika Anlan juga menghilang, tidak hanya itu berarti misi mereka kali ini gagal, mereka mungkin juga mati di sini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketika tangan Anlan dan tombak emas menjadi lemah, makhluk itu tidak menyeberang, masih tetap jauh. Singa takut, pewaris Gu klan dan kaisar klan muda yang hebat, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa ada pusaran yang tidak jelas di kejauhan. Shi Hao jauh, di luar medan perang, jadi dia segera memperhatikan adegan itu. Abis surga. Dia sangat terkejut, Heaven Abyss yang berputar, seolah-olah mengintimidasi Raja Pemakaman, tetapi juga mungkin menghentikan Anlan dan Shutuo untuk benar-benar muncul dan turun. Peti kayu yang membusuk jatuh kembali ke lautan energi hitam lagi. Raja Pemakaman mengeluarkan raungan rendah, menghancurkan sejenis jejak magis. Anlan dan tombaknya benar-benar menghilang karena waktu mereka habis. Di langit, pusaran raksasa bergerak, Heaven Abyss bergemuruh, menutupi Desolate Border. Raja Pemakaman tidak menyeberang. Setelah berdiri di batas cakrawala sejenak, ia pergi ke kejauhan selangkah demi selangkah, terus menyusut. Pada akhirnya, ia memasuki wilayah pemakaman kuno, kembali ke kuburan besarnya. Ini, Shi Hao merasakan gelombang dingin yang sedingin es. Bagian dari urat tanah undead itu jelas berada di dalam Desolate Border, tidak terpisah di wilayah pihak asing. Ada raja mayat hidup di dalam vena cabang ini. Ini bukan hal yang baik. Setelah menjadi gila, menyerang Imperial Pass memiliki peluang tinggi untuk terjadi. Apa yang membuatnya merasa sedikit lebih lega adalah bahwa meskipun dekat, itu masih dibatasi, Heaven Abyss menentangnya. Heaven Abyss menjadi tenang, tidak melonjak dengan kekuatan rahasia yang tak terbatas lagi. Raja pemakaman itu pergi, benar-benar tidak muncul lagi. Selain itu tidak datang untuk mengambil peti kayu yang membusuk. Ini benar-benar mengejutkan. Bukankah itu datang untuk dada ini? Apakah itu benar-benar ingin menyerang Shutuo dan Anlan, tidak ingin keberadaan di level ini turun di dekatnya? Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tiga ahli besar semua melihat ke arah laut energi hitam. Shi Hao juga menatap ke arah itu, menonton dengan tidak sabar. Tidak ada yang menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Raja-Raja Abadi harus kembali tanpa apa-apa, Raja Pemakaman juga langsung mundur. Shi Hao berubah menjadi seberkas cahaya, berdiri di tepi tanah suci, tepat di luar lautan energi hitam. Itu karena dia bukan satu-satunya, bahkan tiga orang lainnya melihat laut hitam dengan cepat mundur. Pada saat itu, ia mundur, memasuki kedalaman bumi yang keji. Peti kayu yang membusuk ditinggalkan di tempatnya. Peti kayu yang membusuk mengeluarkan cahaya keemasan yang samar. Itu sangat kabur, terbungkus cahaya, memberi seseorang perasaan yang sangat misterius. Diam-diam beristirahat di tanah merah gelap, tidak melepaskan fluktuasi aneh. Namun, semua orang tidak bisa tidak membayangkan apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Bumi keji itu sangat tenang, lautan energi hitam yang menakutkan benar-benar mundur. Sementara itu, Raja Pemakaman, Shutuo dan Anlan semuanya pergi juga, sehingga menghilang. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tempat ini menjadi damai. Objek yang dilihat oleh Raja Abadi asing selama ini ada di sini, saat ini adalah barang tanpa pemilik. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, terlepas dari apakah itu Shi Hao atau pewaris klan Gu, mereka berdua merasakan gelombang kegelisahan di dalam, benar-benar ingin segera bergegas dan mengambil peti ini. Namun, mereka membawa ketakutan yang menahan. Bahkan Shutuo dan Anlan dikalahkan, jadi apakah mereka bisa berhasil? Meskipun tanah kuno itu sunyi, sangat tenang, peti kayu yang membusuk itu tidak melepaskan aura berbahaya, mereka masih sedikit gugup, tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, artefak misterius ini telah beredar terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa bahkan bertahun-tahun yang lalu, Raja-Raja Abadi telah memulai rencana mereka, ingin mendapatkannya. Namun, mereka semua gagal, tidak bisa mendapatkannya pada akhirnya. Saat ini, dengan hanya beberapa anak muda di sini, apakah mereka benar-benar dapat berhasil? Ini hanyalah harta karun besar yang telah ada melalui waktu tanpa akhir. Shutuo, Anlan, dan keberadaan tak tertandingi lainnya membuat keributan besar karenanya, jadi bagi beberapa anak muda untuk mendapatkannya dengan mudah benar-benar tidak terlalu realistis. Jadi, meskipun hampir dalam jangkauan, terlepas dari apakah itu anak muda Kaisar Klan, Singa Takut, atau pewaris Gu Klan, tidak ada dari mereka yang bergerak, hanya menonton dari tempat mereka berdiri. Mata mereka menyala-nyala dengan keinginan, hati melonjak dengan emosi, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Shi Hao juga seperti ini. Meskipun dia tiba di tepi tanah suci yang berdekatan dengan bumi yang keji, dapat melihat peti kayu yang membusuk itu dengan jelas, dia masih belum benar-benar mengambil tindakan. Dia ragu-ragu, dalam hati merasa menahan rasa takut. Lagi pula, benda ini terlalu aneh, terkubur di dalam kuburan besar berwarna merah tua untuk satu atau dua era besar. Hanya surga yang tahu apakah akan ada benda aneh yang melekat padanya atau tidak. Bagaimana jika setelah mereka mendapatkannya, tiba-tiba beraksi, melepaskan fluktuasi misterius?
mungkin bisa langsung meledakkannya menjadi pasta berdarah. Itu karena ini adalah sesuatu yang bahkan Shutuo coba rebut. Jika itu memiliki kekuatan yang melekat, itu pasti tidak terbayangkan. Kamu dari klan mana? Tiba-tiba, pemuda hebat klan Kaisar angkat bicara, melihat ke arah Si Hao. Kemudian, dia mengangguk, berkata, tidak buruk, kamu bisa lolos dari situasi berbahaya tadi, bukan hal yang mudah. Dia mengisyaratkan ketika gelombang hitam bergegas ke langit, ketika mereka berlari untuk hidup mereka bersama. Ketika pewaris Gu klan dan singa takut mendengar ini, mereka berdua mengangguk. Ketika mereka menghadapi Si Hao, mereka tidak arogan, agak moderat dalam nada mereka. Kemudian, mereka mengulurkan cabang zaitun, mengundang Si Hao untuk pergi, membantu mereka mendapatkan peti kayu yang membusuk itu. Si Hao ragu-ragu. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain untuk bertindak, dengan serius menunjukkan di bawah kekuatan Kaisar Klan. Meskipun dia adalah kerangka manusia, itu tidak terlalu aneh, karena banyak makhluk kuat akan menjadi bentuk manusia, misalnya, ini adalah kasus anak muda Kaisar Klan. Selain itu, ada manusia di sisi lain, area luas di mana makhluk itu identik dengan makhluk dari 9 surga 10 bumi. Si Hao memasang tampang seolah-olah dia menguatkan dirinya untuk melakukannya. Sementara itu, dia sedang mempertimbangkan siapa yang harus dia bunuh terlebih dahulu ketika dia semakin dekat. Pada levelnya, jika pihak lain tidak waspada, membiarkannya mendekat, mungkin dia bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Berbicara secara logis, dia harus membunuh kaisar muda yang hebat, karena tipe individu ini adalah yang paling menakutkan, sangat kuat. Namun, Si Hao juga merasa bahwa kekuatan pewaris klan Gu juga sama mengejutkannya, mungkin tidak kalah dengan klan kaisar. Apakah mungkin untuk membunuh mereka berdua? Gelombang besar muncul di benak Si Hao. Dia bersiap untuk mengambil tindakan. Itu karena saat ini, dia mendekat. Untuk seorang ahli di levelnya, jaraknya sudah cukup baginya untuk bergerak. Si Hao mengambil tindakan, bersiap untuk membunuh anak muda klan Kaisar dan pewaris klan Gu. Tangan kirinya menampilkan seni surgawi 9 dao reinkarnasi, tangan kanan mengoperasikan kitab suci yang tak terkalahkan, gelombang cahaya warna-warni. Selain itu, hukum alam kemampuan ilahi lainnya dan yang lainnya semuanya dilepaskan, sampai-sampai dia bahkan menggunakan metode rahasia aneh kekebalan kekuatan sihir. Semua ini demi mencapai satu serangan membunuh. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa 3 ahli hebat di sisi lain juga mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerangnya dengan ganas. Metode leluhur bersinar dengan gemilang, kekuatan magis melonjak, meledak. Pada kenyataannya, pada saat ini, 3 ahli asing yang hebat bahkan lebih terkejut daripada Si Hao. Belum lama ini, mereka membawa kecurigaan, merasa bahwa kerangka manusia ini tidak benar. Ketika mereka berbicara dengan Si Hao, itu hanya untuk membuatnya lengah, memancingnya dan kemudian membunuhnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Si Hao membawa tujuan yang sama, juga ingin melenyapkan mereka. Tanpa ragu, niat kedua belah pihak sama, keduanya ingin tiba-tiba mengambil tindakan, menjatuhkan pihak lain. Akibatnya, mereka akhirnya langsung bentrok seperti ini. Namun, Si Hao tidak khawatir, karena dia menggunakan kekuatan rahasia kekebalan magis. Saat itu, ketika dia melahap buah bodi emas, dia secara tak terduga memperoleh keterampilan ajaib ini. Dalam pertempuran mendadak, itu bisa menampilkan hasil yang tidak terduga. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa kekebalan sihir kali ini tidak efektif, menjadi dinetralkan. Sebuah liontin batu hitam di tubuh Kaisar Klan Muda bersinar, menangkal efek ini. Seni ekstrim sisi aku? Itu milik klan Kaisar kuno, namun sebenarnya dipegang oleh seseorang di Imperial Pass. Singa tak takut terkejut. Mata ketiga ahli asing semuanya berkontraksi, jelas terkejut dengan penampilan kemampuan ini, menjadi sangat ketakutan. Kamu yang menelusuri kembali leluhurmu, apakah kamu lupa dari mana kamu berasal? Kamu benar-benar memperlakukan pihak asing sebagai tanah leluhur kamu. Si Hao memarahi, merasa semakin tidak enak dilihat, benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Teknik berharga dan hal-hal lain yang dia tunjukkan mulai sedikit lebih berkonsentrasi pada singa yang tak takut. Mencari kematian, bagaimanapun juga itu kamu, Huang. Suara singa tak takut menjadi dingin, pupilnya sedingin es dan kejam. Klan aku telah lama membantai jalan keluar dari 9 surga, tiba di dunia yang jauh lebih luas, di mana di dunia tidak ada yang bisa membuat rumah mereka. Keturunan orang yang kalah sepertimu tidak akan pernah mengerti, ditakdirkan untuk dimusnahkan. Pada saat ini, kedua belah pihak berhadapan. Cahaya ilahi melonjak. Kemampuan ilahi yang Si Hao lepaskan berbenturan dengan metode leluhur pihak lain, tempat ini menjadi sangat cemerlang. 3 ahli hebat menyerang Si Hao dari semua sisi, ini tentu saja masalah yang sangat serius. Tidak perlu khawatir tentang kekebalan kekuatan sihirnya, aku bisa menetralkannya. Tepat pada saat ini, Kaisar Klan Muda yang hebat berbicara. Sebelumnya, meskipun dia terkejut, dia masih dengan cepat tenang. Kenyataannya, pewaris klan Gu dan Singa tak takut telah lama memulihkan ketenangan mereka juga.
Meskipun mereka merasa menahan rasa takut terhadap jenis kemampuan ini, mereka tetap tidak takut. Pihak asing memiliki klan kaisar kuno dengan jenis kemampuan tak tertandingi ini, yang dikenal sebagai seni ekstrim terbatas, sehingga klan lain secara alami menelitinya, berharap menemukan cara untuk menetralisirnya. Karena keduanya adalah klan kaisar, mereka secara alami lebih mementingkan ini. Kaisar klan muda yang hebat ini di depan matanya memiliki liontin hitam padanya, ini adalah bukti terbaik untuk ini. Ini adalah jenis artefak magis yang disempurnakan oleh ahli generasi tua klannya, itu bisa melawan efek kekebalan. Pakar Gu Clan dan Fearless Lion juga menelitinya sebelumnya, keduanya juga memiliki beberapa metode untuk menghadapinya. Tidak ada kemampuan yang benar-benar sempurna, mustahil untuk dikalahkan. Jika tidak, klan kaisar yang memahami kekebalan magis akan benar-benar menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah. Jenis keterampilan ini hanya bisa membuat mereka lebih kuat, memberi mereka keuntungan, itu tidak bisa memastikan bahwa mereka bisa mendominasi dunia. Itu karena klan kaisar lainnya selalu meneliti cara untuk menerobos metode ini. Petir berkedip, guntur meraung, hantu menangis dan dewa melolong, puing-puing terbang kemana-mana. Sebuah ledakan besar terjadi di sini, cahaya kekacauan utama muncul, cahaya abadi memenuhi udara. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Serangan mendadak itu gagal, jadi Shi Hao tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia tidak membiarkan dirinya dikelilingi, dia menempati posisi terbaik sejak awal. Harus dikatakan bahwa ketiga ahli hebat itu terlalu menakutkan. Ini baru permulaan, namun langit sudah mulai terbelah, tanah kuno akan runtuh. Shi Hao menjentikan jarinya. Seberkas cahaya ilahi mengalir keluar, tidak mengarah pada singa yang tak takut atau pewaris klan Gu, melainkan menuju bumi yang keji itu. Ini membuat ekspresi ketiga ahli hebat itu berubah pada saat yang bersamaan. Mereka tahu apa yang Shi Hao lakukan. Garis cahaya itu mengenai peti kayu yang membusuk, membuatnya terbang. Masih ada cahaya keemasan lembut yang dilepaskan. Tidak ada yang tak terduga terjadi di bumi yang keji. Peti kayu yang membusuk tidak pernah meletus dengan kekuatan aneh, begitu pula lautan energi hitam tidak melonjak dari kedalaman tanah kuno ini. Itu bisa didapat? Mata tiga individu lainnya menjadi seperti pisau, tajam dan tajam. Pada saat ini, ketiga orang itu juga mengulurkan tangan mereka, melepaskan cahaya yang menyilaukan, meledakkan peti kayu yang membusuk itu, juga menguji semuanya. Benar saja, peti itu terbang keluar, suaranya memekakkan telinga. Itu masih sangat stabil, tidak meletus dengan banyak kekuatan. Selain itu, bumi yang keji mengering, energi hitam tidak mengalir deras. Selain itu, kuburan rusak berwarna merah tua itu, setelah menghilang belum lama ini, juga tidak melepaskan kekuatan pada saat ini. Tidak ada bahaya, peti itu bisa diperoleh. Pada saat ini, 4 sosok melesat seperti kilat, semuanya bergegas dengan kecepatan ekstrim. Mereka semua ingin mendapatkan barang itu, menjadi pemilik peti kayu yang membusuk. Pertempuran apa, perburuan apa? Saat ini, tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah bisa meraih peti kayu terlebih dahulu. Dalam kehampaan, cahaya ilahi melonjak, kubah langit pecah. 4 garis petir terjalin. Ketika seseorang melihat lebih dekat, ini adalah individu. Mereka bentrok di udara, sampai-sampai bukan hanya Shi Hao yang menghadapi mereka, 3 ahli hebat asing itu bahkan saling bentrok. Itu karena mereka semua ingin mendapatkan peti kayu yang membusuk. Saat ini, pewaris Fearless Lion dan Gu Clan mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, ahli muda Kaisar Clan, Fearless Lion dan pewaris Gu Clan bepergian bersama, bersekutu bersama, tapi sekarang, ada benturan kepentingan. Peti kayu yang membusuk itu terlalu penting. 3 ahli muda yang hebat semuanya ingin mendapatkannya terlebih dahulu, dan kemudian membukanya. Mungkin hal ini dapat mempengaruhi keberuntungan alami mereka sepanjang hidup mereka. Kalau tidak, Xu Tuo dan Anlan, mengapa mereka memperebutkan skema ini selama bertahun-tahun? Sebelumnya adalah satu hal, 3 ahli hebat tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkannya, jadi mereka maju dan mundur bersama. Sekarang, dengan kesempatan tepat di depan mereka, mereka dapat dengan jelas menangkapnya. Itulah mengapa mereka menyerang Shi Hao sambil saling berhadapan juga, terkadang bentrok, saling mengganggu. Mereka ingin menjadi yang pertama, merebutnya sebelum orang lain. Adegan ini sangat aneh, Shi Hao menjadi target serangan pertama, tetapi 3 individu lainnya juga melepaskan energi pembunuhan satu sama lain, terus meletus dengan pancaran metode leluhur. Meskipun mereka bentrok, orang-orang ini tidak menggunakan metode pembunuhan yang hebat, karena mereka membutuhkan waktu untuk bersiap. Mereka harus mengaduk energi vital dan kekuatan magis seluruh tubuh mereka. Apa yang mereka lawan saat ini adalah kecepatan. Terlepas dari apakah mereka maju atau mengambil tindakan bersama, mereka semua secepat kilat. Shi Hao mengeluarkan raungan, menahan serangan singa takut, meminjam momentumnya untuk bergegas maju, melemparkan dirinya ke peti kayu yang membusuk. Namun, garis-garis cahaya ilahi menembaknya satu demi satu dari belakang. Ahli muda klan Kaisar mengambil tindakan dengan kuat, menghancurkan tempat itu,
mengirim peti kayu yang membusuk itu terbang. Kecepatan ahli muda klan Kaisar terlalu cepat, segera bergegas, membawa pancaran listrik yang menyilaukan, meraih ke arah peti kayu yang membusuk. Hanya saja, selama proses ini, pewaris klan Gu mengambil tindakan. Fragmen ruang berkedip-kedip di satu sisi, kekuatan waktu melonjak di sisi lain, secara langsung membatasi dan membawa peti kayu yang membusuk itu. Singa takut melepaskan raungan besar, dunia kemampuan ilahi mengejutkan. Lion Roar ini mengguncang gunung dan sungai, membuat ruang angkasa runtuh. Retakan hitam besar memanjang siapa yang tahu berapa li. Jelas bahwa kemampuan hebat Lion Roar ini untuk sementara meruntuhkan ruang, mencegat peti kayu yang membusuk. Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, singa ini jauh lebih kuat dari saudara-saudara lainnya. Itu benar-benar menelusuri kembali leluhurnya. Itu adalah kemampuan ilahi yang sama, namun kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Shi Hao bergegas ke langit, menahan serangan 3 ahli hebat. Cahaya di sini sangat menyilaukan, segera menenggelamkannya di bawahnya. Meskipun ketiga ahli hebat itu saling bermusuhan, mereka masih memfokuskannya, menolaknya. Bagaimanapun, dia berasal dari Imperial Pass, jadi dia adalah musuh terpenting. Cahaya ilahi mengalir ke surga. Shi Hao naik ke udara, menghindari serangan mereka. Dengan mengangkat tangannya, cabang willow emas memanjang satu demi satu, berubah menjadi rantai tatanan ilahi, akan merebut peti itu. Huang, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Aku ingin membunuhmu sejak lama. Singa yang tak takut meraung. Seluruh tubuhnya berwarna emas, meskipun tidak memiliki daging sekarang, ia masih memiliki penampilan abnormal yang menakutkan. Di belakangnya, seekor singa besar muncul, menjulang ke awan seperti gunung emas. Ini adalah jejak leluhur kunonya, terukir di tulangnya. Saat ini, surai singa kuno itu bahkan lebih cemerlang dari api emas, seluruh tubuh melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, secara bertahap bergabung dengan kerangka emas itu, seolah-olah singa tua dari era besar terakhir itu muncul kembali di dunia ini. Cakarnya menampar ke depan, segera merobek kubah langit. Bentuknya sangat besar, kekuatan surgawi mengejutkan dunia, persis seperti dewa iblis primordial yang tak terkalahkan. Shi Hao tetap sangat tenang, langsung mengepalkan tinjunya. Selain itu, dia berkata dengan dingin, ras pengkhianat bahkan berani berbicara tentang keberanian? Klan kamu telah lama membungkuk ke sisi lain. Serangan ini menyebabkan angin surgawi melonjak, pancaran ilahi yang kuat, energi yang terlalu kuat, cahaya warna-warni memenuhi dunia ini. Hong Long. Sebelum pertukaran dua individu berakhir, di samping, pewaris muda klan Gu mengambil tindakan. Sebuah tombak muncul di masing-masing tangannya. Dia berkata dengan dingin, Huang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan beberapa klan raja, kamu tidak tertandingi di bawah langit. Ambil ini. Harus dikatakan bahwa klan Gu benar-benar terlalu menakutkan. Menurut pendapat Shi Hao, itu jelas merupakan ancaman besar. Itu karena kedua tombak itu adalah inkarnasi dari hukum ilahi yang agung, masing-masing berisi aura yang sangat menakutkan. Satu tombak adalah tombak waktu. Itu membawa kekuatan waktu. Begitu menembus, waktu menjadi kacau, sepertinya terhenti. Segala sesuatu di sini tampak seperti akan berhenti. Tombak panjang lainnya adalah tombak spasial, mengumpulkan kekuatan ruang. Itu menembus semua penghalang, membawa kekuatan langit dan bumi ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tombak ruang dan waktu, kekuatannya tak tertandingi, membuat semua orang lain di tingkat ini ngeri. Kiang! Shi Hao menggunakan 6 reinkarnasi Dao. 6 lubang hitam muncul, melahap kedua tombak itu, menggunakan ini untuk berurusan dengan ahli klan Gu. Di sisi lain, gelombang kekuatan mengamuk yang mengejutkan langit di atas dan bumi di bawah ditransmisikan. Pakar muda klan Kaisar mengeluarkan senjata, meretasnya. Ini adalah pedang yang panjang, kekuatan ilahi yang brilian, mengintimidasi hingga ekstrim. Pedang ini sangat panjang, kekuatannya mampu membuat semua makhluk di alam pemutus diri dalam keputusasaan. Itu terlalu kuat. Pakar muda klan Kaisar akhirnya menunjukkan kekuatannya, ingin menyingkirkan Shi Hao terlebih dahulu. Energi bilah melonjak, bergegas keluar siapa yang tahu berapa puluh ribu li, menebang kekuatan hidup di dalam wilayah ini. Bahkan pewaris Gu Clan dan Fearless Lion menjadi sangat terkejut. Mereka mulai curiga jika Kaisar klan muda yang hebat juga ingin berurusan dengan mereka. Untungnya, meskipun energi pedang menyapu dunia, itu hanya meretas ke arah Shi Hao. Shi Hao menghunus pedangnya. Inti pedang abadi itu brilian, berbenturan dengan pedang panjang itu. Di kejauhan, peti kayu yang membusuk terus berguling-guling, tidak dapat tetap berada di satu tempat di bawah gelombang ledakan pertempuran besar mereka, terbang kemana-mana bersama dengan puing-puing. 4 ahli hebat bersiap untuk habis-habisan, saling berhadapan di sini. Tanpa ragu, Shi Hao hanya satu orang, jadi jika dia dikelilingi, dia akan dibiarkan dalam situasi pasif. Jangan menghalangi jalanku, biarkan aku membunuhnya. Anak muda Kaisar Klan berkata dengan dingin, agar singa tak takut dan pewaris Gu Clan tidak menariknya kembali, untuk berhenti menyerangnya.
Berhentilah membual tanpa malu-malu, jika bukan karena mendesak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Shi Hao dengan dingin menjawab. Dia menebas dengan pedangnya, dan juga mengepalkan tinjunya. Kitab suci yang tidak dapat binasa berkedip-kedip, mengguncang langit. Shi Hao pecah, mengejar peti kayu yang membusuk. Dia benar-benar takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika makhluk lain muncul dan mencuri peti ini, maka segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Itu karena ini bukan tidak mungkin, karena ada vena cabang wilayah pemakaman di bawah tanah, jadi para ksatria mayat hidup yang tertidur mungkin akan terkejut. Setidaknya, ada seorang ksatria mayat hidup wanita di tanah suci. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak pernah muncul. Membunuh. Di belakang, 3 ahli hebat berteriak, semuanya bergegas. Cahaya ilahi dilepaskan dalam puluhan ribu garis, menembus bumi yang besar, mengirim peti kayu itu terbang lagi. Selain itu, mereka bertiga secara diam-diam setuju untuk menyingkirkan Shi Hao terlebih dahulu, dan kemudian bersaing memperebutkan keberuntungan alami satu sama lain. Ketika peti kayu yang membusuk mendarat di permukaan tanah, akhirnya berhenti bergerak. Itu sedikit lebih jauh dari medan perang. Tidak baik. Sesaat kemudian, mereka semua mengeluarkan teriakan aneh. Mereka semua bergegas, bahkan kehilangan minat untuk membunuh Shi Hao. Itu karena peti kayu busuk itu mulai bergerak, apalagi kecepatannya meningkat, sangat cepat. 4 ahli hebat bergegas keluar bersama, mengejarnya. Bagaimana peti bisa berjalan sendiri? Segera setelah itu, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ada makhluk yang menyeretnya, ingin merebutnya. Keempat individu semua membuka mata surgawi mereka, segera menjadi terkejut. Shi Hao sedikit terdiam. Penjara sebenarnya adalah obat abadi itu. Itu juga bergabung dalam aksi, terlibat. Setelah ditemukan, obat ini tidak lagi menyembunyikan diri, membungkus cabang-cabangnya di sekitar dada. Kemudian, ia mulai berlari dengan kecepatan penuh, benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, lautan energi hitam telah lama mundur, sehingga pembatasan tempat ini menjadi lemah. Obat abadi ini sangat cepat, apalagi mampu melarikan diri melalui langit atau bumi. Itu langsung menghilang, bergerak melalui kehampaan, sehingga menghilang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pewaris Gu Klan berteriak. Dia memahami hukum ilahi Dao besar spasial. Tombak spasial di tangannya menghancurkan kekosongan, segera memaksa obat abadi kembali. Dengan suara Qi, itu menggunakan bawah tanah. Ini agak rumit, karena ini adalah tanah suci dan bumi yang keji, tanah kuno ini sangat aneh, surga tahu apa yang tersembunyi di bawah lapisan bumi. Tempat ini dengan mudah mengisolasi persepsi seseorang, sulit bagi seseorang untuk sepenuhnya memahami keberadaannya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Shi Hao berkata dengan dingin. Bahkan obat ini berani bersaing dengannya, peti ini memberinya lebih banyak perasaan misterius. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya, apakah pohon umur panjang yang sebelumnya membimbingnya ke bumi yang keji ini benar-benar hanya untuk berurusan dengannya? Mungkin dia juga ingin meminjam kekuatannya, juga mengincar dada ini. Shi Hao tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, memasuki tanah untuk mengejar pohon umur panjang. Dia tidak takut kehilangannya, karena dia memiliki daun yang sebelumnya diperoleh dari pohon umur panjang. Ada aura jejak yang kuat di atasnya. Shi Hao mengunci aura bawah tanah ini, langsung mengejarnya. 3 ahli hebat di belakang mengerutkan kening, merasa bahwa semuanya agak merepotkan, takut mereka akan kehilangannya. Mereka merasa bahwa semuanya benar-benar buruk, takut pada akhirnya, peti ini akan berakhir di tangan Shi Hao. Di bawah tanah, obat abadi berjalan sangat cepat? Ini benar-benar agak gila. Ini hanya obat umur panjang, namun itu bertarung dengan Shi Hao di atas peti kayu yang busuk. Shi Hao mengejar dengan cemas. Dia sedikit kesal, dan juga sedikit terdiam. Ini hanya sebatang obat abadi, namun itu benar-benar bertarung dengannya di atas peti kayu yang busuk, merebut peti misterius ini. Mungkinkah ia mengetahui sesuatu, dan itulah sebabnya ia membawa Shi Hao ke bumi yang keji, pada akhirnya bahkan mengambil keuntungan untuk merebut keberuntungan alaminya. Jika kamu tidak meninggalkan peti, ketika aku menangkapmu, aku akan langsung merebusmu. Shi Hao mengancam. Pohon umur panjang ini sangat cepat, bergerak di permukaan. Itu bergerak melalui kabut seperti seberkas cahaya yang mengalir, sangat cepat, benar-benar tak terhentikan. Ketika mendengar ancaman ini, pohon yang berharga ini menjadi lebih cepat, jelas sangat ketakutan. Pada saat yang sama, itu juga bertindak untuk melawan ancaman Shi Hao. Shi Hao mengambil tindakan. Simbol petir Dao berkedip, garis demi garis petir ditembakkan, bergerak melalui bumi untuk menyerangnya. Sayangnya, obat ini terlalu cepat, meninggalkan bayangan, terus mengubah arah, menghindari semuanya. Shi Hao memadatkan jejak tinju, menyerang, langsung meledakkan lapisan bumi ini. Cahaya menyilaukan dilepaskan, membuat tempat ini runtuh, melepaskan gempa bumi hebat yang hebat. Pada saat ini, wilayah pegunungan di permukaan pecah, benar-benar runtuh. Puing-puing dan hal-hal lain bergegas ke langit, meledak melalui awan. Obat umur panjang berjalan lebih cepat.
Itu tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, tetapi itu adalah master pelarian, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, itu bisa melewati semua jenis batasan formasi magis. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao menggertakkan giginya dengan kesal. Obat ini terlalu licik, benar-benar meninggalkannya semakin jauh di belakang. Jika bukan karena dia mengunci auranya, dia akan lama kehilangannya. Di sana, di langit, ahli muda Kaisar Klan, pewaris Gu Klan, dan singa Fearless mengejar. Mereka melihat bahwa bagian dari wilayah pegunungan ini runtuh, asap membubung ke langit. 3 garis cahaya melesat, masing-masing setebal puncak gunung. Mereka semua menghancurkan bumi yang besar, membuat tempat ini bergemuruh. Garis-garis cahaya raksasa memasuki kedalaman bumi, membentuk jurang hitam yang mengerikan. Shi Hao mengerutkan kening. Dia hampir dipukul. Hasil ini sangat mengerikan. Dia sudah berusaha mengejar obat umur panjang ini, dan sekarang dia bahkan diganggu oleh orang lain, dipaksa untuk berurusan dengan 3 ahli hebat. Apalagi setelah gangguan ini, obat umur panjang benar-benar menghilang. Enyah. Shi Hao kesal, bergegas keluar dari permukaan tanah, langsung mengirimkan beberapa tinju, kuat dan mendominasi. Kubah langit segera runtuh, sejumlah besar retakan memanjang ke segala arah. 3 ahli hebat menghindar, tidak menerima pukulan. Mereka mengerutkan kening, tidak ingin melawannya. Mencegat obat abadi adalah yang paling penting. Mereka khawatir akan menggunakan kesempatan ini untuk menghilang tanpa jejak. Void Repel. Pakar muda Gu Klan mengeluarkan teriakan, menampilkan jenis metode rahasia. Ruang di sekelilingnya segera beresonansi, cahaya ilahi berubah menjadi riak, menyebar ke segala arah. Itu di sana. Dia melepaskan teriakan, menunjuk ke suatu arah. Gu Klan memahami dao besar spasial, sangat sensitif terhadap kekosongan dunia. Baru saja, dia menggunakan jenis metode rahasia bawaan untuk merasakan makhluk di sekitarnya, menemukan obat umur panjang. Shi Hao secara alami tidak akan ketinggalan. Dia juga bergegas. Dia memegang daun dari obat itu, jadi dia juga merasakan bahwa itu ada di sana. Selama proses itu, Shi Hao sama sekali tidak sopan, mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga orang itu, mengirimkan seberkas kilat. Garis petir ini sangat tidak biasa, membawa jejak kolam petir. Kesengsaraan surgawi yang hebat hampir dipandu di tempat. Hal utama adalah bahwa saat ini, Shi Hao tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tidak memiliki cara untuk menghasilkan kesusahan petir yang paling kuat. Namun, meskipun demikian, singa takut-takut masih terkejut. Ketika menatap Shi Hao, itu melonjak dengan niat membunuh, memutuskan bahwa itu akan membunuhnya sekarang karena dia berada di luar Imperial Pass. Mereka bertarung sambil mengejar obat umur panjang. Tak lama kemudian, mereka berpisah. Karena Shi Hao memiliki koneksi dari daun, dia memasuki tanah sendirian, mengejar pencuri itu. Dia melihat pohon itu beberapa kali, membawa peti kayu itu, menghilang dan menghilang tepat di depan matanya. Harus dikatakan bahwa kecepatannya benar-benar terlalu mengejutkan. Terlepas dari apakah itu 3 ahli hebat pihak asing atau Shi Hao, mereka semua tertinggal. Itu karena itu adalah obat abadi, metode pelarian buminya dibawa ke titik kesempurnaan. Makhluk lain tidak memiliki cara untuk membandingkannya, bahkan kekuatan Shi Hao tidak cukup kuat, setidaknya, dia lebih rendah daripada metode pelariannya. Tiba-tiba, obat abadi mengalir keluar dari permukaan tanah, mengalir tinggi ke langit. Itu terbang dalam kehampaan, kecepatan yang menakjubkan dan tak tertandingi. Ketika Shi Hao bergegas juga, semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara keras dan jelas, pancaran melonjak keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa daging dan darahnya sendiri direkonstruksi. Di kejauhan, 3 ahli muda asing yang hebat juga seperti ini, daging mereka direproduksi, pulih. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka sudah jauh dari tanah suci dan bumi yang keji itu, itulah sebabnya kelainan yang terjadi pada tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Apakah ksatria mayat hidup wanita itu pergi? Shi Hao berbalik ke arah tanah suci. Dia tidak percaya apa yang disebut inkarnasi kupu-kupu selama ini, sangat percaya bahwa dia tidak menjalani mimpi orang lain. Sayangnya, dia tidak melihat ksatria mayat hidup wanita. Kali ini, dia tidak bisa merasionalisasi alasannya. Pada kenyataannya, ketika dia menemukan 3 kerangka di bumi yang keji, dia sudah mengerti mengapa seperti ini. Itu pasti ada hubungannya dengan tanah kuno itu, dan bukan inkarnasi kupu-kupu. Huang, serahkan hidupmu. Setelah daging dan darah diregenerasi, singa yang tak takut menjadi semakin cemerlang, surai emasnya menggantung ke tanah. Tubuh emasnya sangat besar, rambutnya bersinar, membuatnya tampak seperti matahari. Suaranya sangat hebat, memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Jika kultivasinya sedikit lebih tinggi, itu bisa membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh dari langit. Permusuhanmu terhadapku sekuat itu? Shi Hao pertama-tama melihatnya, dan kemudian melihat obat abadi yang menghilang ke cakrawala. Sayang sekali, waktu mendesak. Kalau tidak, aku akan segera memusnahkan seluruh klan pengkhianat kamu.
Shi Hao berkata, mengejarnya lagi. Aku tidak butuh alasan untuk membunuhmu. Singa tak takut berkata dengan dingin. Dengan suara hong, cakar emas besar menampar keluar, mengelilingi bagian langit ini. Kekuatan singa yang tak takut adalah sesuatu yang sulit dipahami orang lain. Apa yang ditampilkan adalah kerajaan dalam telapak tangan dari garis keturunan biksu kuno di masa lalu. Itu membentuk dunia yang ingin membuat Shi Hao tetap tinggal, benar-benar menyempurnakannya. Aku lupa memberitahumu bahwa belum lama ini, aku membunuh 3 singa emas di bumi yang keji. Ketika aku punya waktu, giliran kamu, kata Shi Hao. Inti pedang di tangannya bersinar, melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Sebelum kerajaan biksu di dalam telapak tangan ditutup, pedang itu membuka alam semesta, memungkinkannya untuk bergegas keluar. Pakar klan Gu mengambil tindakan. Tombak waktu terbang keluar, menembus langit dan bumi, mengarah ke punggung bawah Shi Hao. Shi Hao tidak berbalik. Kitab suci yang tidak bisa dikalahkan muncul di permukaan inti pedang, cemerlang dan menakutkan. Dengan pergantian pedang, tombak yang menakjubkan itu ditebas. Ingat, setelah aku merebut peti kayu busuk itu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya dengan kalian semua, kata Shi Hao. Dia kemudian mengejarnya lagi. Tiba-tiba, gelombang dingin yang sedingin es menyapu. Seluruh wilayah ini menjadi sangat sunyi dan dingin. Ada banyak tanaman hidup di tanah, juga membentang cukup tinggi, tetapi mereka hanya memberikan sedikit perasaan dingin. Semua pohon tampak seperti membatu, tidak bergerak sama sekali. Shi Hao melaju kencang, tidak mau berhenti untuk istirahat. Benar saja, dia menemukan jejak obat abadi lagi. Dia bergegas ke wilayah ini. Saat ini, kecepatan obat abadi umur panjang menjadi sedikit lebih lambat. Itu terus-menerus dikutuk, karena terlalu lelah. Meskipun metode pelarian bawaannya tidak tertandingi, setelah dikejar seperti ini, staminanya sudah mulai habis. Terlepas dari mana ia berlari, orang itu masih bisa mengejarnya, apalagi akhirnya menemukannya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Itu memasuki tanah lagi, memasuki bumi yang dingin dan mematikan. Shi Hao tidak ragu-ragu, juga bergegas turun. Pada saat itu, dia memasuki kedalaman tanah kuno yang tenang ini, tiba di bawah tanah, mengejar obat abadi. Tiba-tiba, Shi Hao merasa ada yang tidak beres. Kesuraman di sini membuat kulitnya merinding kecil, seolah-olah jiwanya akan membeku, terlalu dingin. Obat abadi tersandung seolah-olah itu adalah seseorang, hampir jatuh. Kemudian, ia bergerak melewati rintangan di jalannya sebelum berlari lagi. Sementara itu, ketika Shi Hao melewati tempat ini, sebuah tangan putih mematikan muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Jenis dingin sedingin es itu sudah cukup untuk membuat tulang seseorang membeku. Ada peti mati di sini. Tiba-tiba, telapak tangan pucat pasi terulur dari kegelapan, meraih lengannya. Rasa dingin yang sedingin es itu bahkan membuat sumsum tulang seseorang membeku. Rambut halus Shi Hao berdiri tegak, tidak menyangka akan menghadapi hal aneh seperti ini. Untung saja reaksinya cukup cepat, meski lengannya bersentuhan, dia melepaskan diri, bukan dicengkeram. Ksatria mayat hidup.